Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sharing session laboratorium integrasi teknik industri dengan tema tips and tricks paper lolos publikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan CV pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka acara sharing session laboratorium integrasi teknik industri bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua yaitu pembacaan kurikulum vitae dari pemateri. Pembicara kali ini bernama Mazaka Ugis Rizky, merupakan alumni Teknik Industri UII 2016 dan sedang melakukan studi S2 di UII dan NTUST, yaitu National Taiwan University of Science and Technology. Mazaka ini telah mempublikasikan paper sebanyak lebih 20 kali, baik di internasional dan nasional. Selain itu, Mazaka ini juga lulusan terbaik di Teknik Industri pada tahun 2020 dan masih banyak lagi penghargaan lainnya yang diperoleh oleh Mazaka Ugi Rizky. Selain penghargaan, Mazaka memiliki pengalaman menjadi asisten Delsim atau Lab Permodelan Sistem, serta pernah magang di PT Pos Logistik Indonesia pada tahun 2020. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman pekerjaan lain yang diperoleh oleh Mazaka Ugi Rizky. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi tips and tricks paper lolos publikasi. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Mas Zaka Ugi Rizky. Kepada Mas Zaka, kami persilahkan. Oke, suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Mas. Oke, sebentar saya siapkan PPT. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dari laboratorium di Teknik Industri UII ya, yang udah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing knowledge, sharing experience yang paling penting ya, mengenai cara penulisan dan publikasi paper. Oke, di sini saya kasih judul From Students Perspective gitu ya. Mengapa? Karena dalam menulis paper itu kadang berbeda tujuannya antara kita sebagai mahasiswa gitu ya, ataupun juga dari sisi dosen ya, atau bahkan dari sisi universitas gitu. Karena yang berimpact dari publikasi itu bukan cuma kita aja, tetapi juga dari universitasnya. Bahkan ya negara Indonesia pun bisa terkena impact-nya gitu, karena salah satu parameter keberhasilan dari penelitian suatu negara itu dilihat juga dari jumlah publikasinya gitu. Jadi kalau teman-teman yang publikasi yang membawa nama UII gitu ya, yang terbawa itu bukan cuma nama kalian, tapi juga nama UII juga akan semakin meningkat gitu. Begitu juga dengan universitas lainnya gitu ya. Dan juga tentu negara Indonesia. Dan kalau kita lihat negara Indonesia itu masih cukup ketinggalan jauh ya, produktivitas dari segi publikasinya dibanding negara Malaysia, tetangga gitu. Itu masih cukup jauh gitu. Nah, maka dari itu dengan adanya acara ini cukup bagus idenya gitu ya. Karena jujur pada saat awal-awal saya menjadi mahasiswa ya, saya tuh pengen banget nyari-nyari acara kayak gini, cuman nggak ada gitu. Nggak ada, bahkan dari cutting tuh yang ada cuman apa ya, cuman sharing mengenai PKM gitu ya. PKM aja yang dari dulu gitu kan. Padahal kebermanfaatannya, kalau dari segi kebermanfaatannya, baik itu dari segi materialnya, kalau kita bandingkan itu nggak kalah jauh gitu. Bahkan jauh lebih menguntungkan kalau saya bilang. Oke.
Berikutnya ini tadi udah sedikit pengenalan ya. Saya Zaka Ugi Rizky. Sekarang saya lagi ngambil master di NTUST Taiwan. Oke, singkat aja lah. Oke, ini outline yang akan saya bagikan. Yang pertama saya akan jelaskan motivation terlebih dahulu ya. Karena mungkin dari sebagian teman mungkin agak malas juga ngapain sih nulis paper gitu kan, apa gunanya. Nanti bakal saya bahas di motivation, kemudian research pipeline, apa aja urutan-urutannya, kemudian tipe-tipe riset penelitian yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa teknik industri, dan juga mengenai cara menulis dan cara publikasi, dan yang terakhir tips and triknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, motivation ya. Kenapa kita harus melakukan penelitian atau publikasi? Yang pertama, compulsory for scholars gitu teman-teman. Ya, saya tidak tahu ya di UI ini sudah dijadikan kewajiban atau belum publikasi, karena kalau dari sebagian universitas yang lain ya, itu untuk lulus menjadi sarjana itu minimal harus 1 kali melakukan publikasi ilmiah gitu. Nama kalian itu minimal ya. Nah, tapi kalau di UI saya dengar-dengar untuk angkatan 2020 itu sepertinya sudah diwajibkan ya. Saya dengar-dengar gitu. Cuman nggak tahu sekarang. Tapi kalau untuk S2 ya, di sini kan ada sebagian juga anak teman-teman S2 ya, teman-teman saya juga yang mungkin belum pernah melakukan publikasi sehingga padahal itunya sudah diwajibkan gitu. Untuk syarat mau dapat master itu sudah diwajibkan, akhirnya mau nggak mau kalian harus bisa melakukan publikasi gitu kan. Dan yang kedua, recognition, pengakuan teman-teman. Kita itu ya kalau misalkan menunjukkan bahwa kita itu bisa melakukan riset ini, riset A, B, C itu dibuktikan melalui apa? Dibuktikan melalui riset gitu. Riset yang sudah dipublikasi. Nggak bisa cuma pakai big project itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena big project itu kan yang menilai cuma kita sendiri gitu ya. Sedangkan kalau dipublikasi itu udah direview oleh ahlinya dan sudah dipublikasi gitu. Akhirnya sudah subjektivitasnya sudah menurun lah gitu. Sudah objektif karena sudah direview oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, train your right brain ya. Saya sebutkan melatih otak kanan kita ya. Karena apa? Karena yang namanya menulis teman-teman itu bukan teknik gitu ya, bukan suatu nilai yang mutlak gitu. Makanya kalau teman-teman pernah dengar kata-kata teknik penulisannya itu salah gitu. Karena menulis itu termasuk dari sebagian seni gitu. Ya. Dan saya pernah baca riset dari Michigan gitu ya, Michigan University, dia melakukan riset teman-teman dari semua peneliti ya. Semua peneliti dari tahun 1900 sampai tahun 2005 gitu ya. Dia lakukan riset siapa saja yang pernah mendapatkan hadiah Nobel gitu. Dan hasilnya itu salah satunya peneliti yang suka menulis, yang pandai menulis itu 12 kali lipat lebih mudah untuk mendapatkan hadiah Nobel gitu. Ini hasil yang cukup menarik gitu kan, bahwa ternyata menulis itu bisa membuat kita lebih cerdas juga gitu. Dan tentunya argumentation ya, karena ketika kalian mempresentasikan paper kalian di depan orang, kalian tuh harus bisa berargumentasi. Saya banyak lihat kadang teman-teman saya itu yang presentasi gitu ya. Kemudian saya tanya gitu ya, kenapa ininya kok bisa kayak gini gitu. Mereka jawabnya, oh salah ya mas ya. Ini kan justru nggak argumentatif gitu ya. Kita harus argumentatif jadi orang gitu. Kenapa kita lakukan ini gitu. Nah dengan melakukan riset paper, kita bisa melatih argumentasi kita. Kemudian you realize you are not as smart as you think gitu. Kita sadar bahwa ternyata kita tuh nggak sepintar yang kita pikirin. Kenapa? Kalau kita hadir conference teman-teman ya, itu ternyata banyak banget orang-orang pintar di sana gitu. Orang-orang yang pandai, yang bahkan jauh lebih baik dibanding kita gitu. Nah ini saya masukkan ke dalam motivasi bahwa kita tuh ternyata memang nggak pintar-pintar amat gitu. Masih banyak orang lain yang lebih pintar. Kemudian make friends with great researchers ya. Tentu ketika kita hadir dalam suatu conference, kita membuat teman gitu kan. Kita bertemu dengan teman baru, kita bahkan kenalan gitu ya. Bahkan saya tidak jarang teman-teman, saya sering mendapatkan email atau bahkan mendapatkan DM gitu ya, dari orang-orang yang saya nggak kenal sebelumnya, cuma mereka baca paper saya, kemudian dia minta untuk diskusi mengenai paper tersebut gitu. Mungkin karena mereka tesisnya berkaitan dengan paper yang saya teliti sebelumnya gitu. Jadi itu sering banget kejadian seperti ini gitu. Saya juga sering banget di DM sama orang-orang dari universitas lain gitu ya, yang meneliti dengan paper yang pernah saya teliti sebelumnya gitu. Nah, kemudian the path to become a professor, mungkin dari sebagian teman-teman ada yang mau menjadi profesor gitu ya. Maka publikasi ini udah bukan lagi suatu hal yang harus kalian takuti gitu ya. Hal udah kewajiban gitu, udah syarat gitu. Nggak bisa jadi profesor kalau nggak bisa publikasi. Oke. Nah, apa cuman itu ya? Nah, mungkin ini bagi sebagian teman-teman yang dari segi mahasiswa mungkin itu yang alasan lain itu nggak begitu penting, mungkin ini yang paling penting gitu ya. Yang pertama, free traveling around the world gitu ya. Kita bisa jalan-jalan ke berbagai negara secara gratis gitu. Kenapa? Karena kita membawa nama universitas gitu kan.
Kita membuat nama sehingga yang biayai kita itu bukan diri kita sendiri, tapi dari universitasnya. Tidak hanya itu teman-teman ya, tidak cuma jalan-jalan ke negara yang secara gratis, tapi kita juga bisa mendapatkan pahala jariah tentunya. Pahala jariah kenapa ya? Karena kan paper kita bakal terus terpampang di internet gitu ya, bakal terus terpampang di sana sehingga walaupun kita meninggal suatu saat nanti, paper kita bisa jadi bermanfaat buat orang-orang. Nah kemudian bisa mendapatkan reward dari segi uang teman-teman. Ya bisa kalian lihat di sini untuk yang publikasi ilmiah ya, ini dari UI ini ya, ini khususnya UI, saya nggak tahu kalau universitas lain ya. Untuk kalaupun kita mau publikasi proceeding internasional ya, itu kita bisa mendapatkan reward sebesar 1,25 juta gitu. Ini untuk satu paper teman-teman. Ya, untuk satu paper. Jadi kalau kalian nulis satu paper publikasi di internasional, kemudian kalian minta ke UI, kalian bisa dapat 1,25 juta. Kalau jurnal bisa dapat 2 juta. Gitu ya. Nah, apa bedanya jurnal dengan proceeding? Saya bahas singkat ya. Kalau jurnal itu tidak perlu melalui tahap conference. Gitu ya. Kalau proceeding itu pasti melalui tahap conference. Kalau di jurnal itu nggak perlu gitu. Cuma kalian submit gitu ya. Kemudian kalian tunggu review dan biasanya cukup lebih sulit ya. Jurnal itu lebih sulit dibandingkan proceeding gitu. Karena memang reviewnya lebih ketat gitu. Tapi kalau proceeding itu tidak begitu ketat, tapi harus dipresentasikan. Nah, kalau namanya proceeding itu kan dari kata-kata proceed ya. Artinya masih proses gitu. Nah, kalau teman-teman publikasi di proceeding itu masih bisa dipublikasi ke jurnal juga gitu. Tentunya dengan berbagai tambahan gitu ya, nggak sama persis plug gitu dari proceeding kemudian kali publikasi lagi di jurnal gitu, enggak gitu. Kalian udah tambahkan berbagai tambahan-tambahan yang sebelumnya belum ada di paper kalian, kemudian kalian bisa masukkan di jurnal. Oke? Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, research pipeline. Yang pertama udah pasti kita harus bisa melakukan penelitian terlebih dahulu ya. Kalian kan 4 tahun kuliah kan sebenarnya belajar di sini nih. Kalian belajar berbagai teknik, berbagai metode di teknik industri gitu ya. Kalian harusnya sudah bisa lah gitu ya untuk melalui tahap ini. Nah setelah kalian melakukan penelitian ya, kalian baru menulis gitu kan, tahap writing. Dan yang terakhir setelah kalian selesai menulis baru kalian melakukan publikasi. Nah yang perlu diperhatikan ini saya tulis singkat di sininya ya. Untuk sebelum mulai kita melakukan penelitian tentu kita harus membangun tim terlebih dahulu gitu ya. Kita bisa kalau untuk paper itu memang optimalnya itu 3 orang ya, optimal 3 orang, cuman lebih dari itu nggak masalah gitu, cuman optimal 3 orang. Kemudian kalian menentukan tipe penelitiannya, nanti saya bahas di belakang. Kemudian lakukan penelitian. Ketika kalian melakukan penulisan, yang pertama perlu diperhatikan ikuti aturan dulu. Ikuti aturan dari siapa? Dari publisher yang kalian pilih. Kalau mau publikasi di proceeding, ya kalian ikuti aturan di proceeding tersebut. Gitu kan, jangan mengada-ngada aturan sendiri karena nanti nggak bakal diterima juga gitu kalau nggak ngikutin aturan. Kemudian ikuti bahasanya, perhatikan bahasanya apa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Cina gitu ya, ikuti aturannya. Kemudian use case rule ya, ini paling penting nih. Kalau menulis paper itu bukan susah-susahan teman-teman, tapi nunjukin justru kesimpelan ya, paling simpel paling bagus gitu. Case rule kan itu kan keep it simple and stupid gitu ya. Kalau di penelitian kita boleh yang susah-susah gitu, yang kompleks, tapi kalau udah menulis tahap penulisan, kita tunjukkan yang paling simpel, jangan yang paling susah gitu. Tunjukin sesimpel mungkin. Kemudian kalau sudah tahap menulis, baru kalian publikasi. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama ya kalian tentukan tipe publikasinya dulu. Kemudian pilih publisher yang paling baik itu apa? Ya, karena kan banyak kan publisher ini, pilih yang terbaik gitu. Kemudian apakah berbayar atau gratis? Karena ada juga yang gratis teman-teman. Dan di mana dan kapan? Karena saya pernah mendapatkan cerita gitu ya, teman saya mau publikasi gitu ya, dia udah daftar gitu kan, nah ketika ingin masuk ke tahap conference ya, dia lupa kalau tanggal conference itu sama dengan tanggal UTS gitu. Akhirnya mau nggak mau kan batal gitu ya, dia ngikutin UTS dan uangnya nggak bisa refund gitu, uangnya nggak bisa balik lagi. Nah, kenapa harus dipublikasi teman-teman? Karena if you don't publish it, you don't do research gitu. Nah, yang namanya penelitian itu harus melalui tahap publikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, kalau kita nggak mempublikasi berarti yang menganggap paper itu benar cuma kita sendiri gitu. Belum digeneralisasi bahasanya gitu ya. Belum objektif gitu pilihan kita. Nah, maka dari itu harus dalam publikasi. Nah, publikasi yang baik itu harus melalui ini nih. Excellent paper always begins with excellent research gitu ya. Nggak mungkin penelitian kita bagus kalau paper kita bagus kalau penelitian kita emang nggak bagus gitu. Kalau penelitian kita biasa-biasa aja ya maka paper yang dihasilkan juga masih biasa-biasa aja. Artinya yang perlu diperhatikan ini tahap starting point di sini harus bagus dulu gitu.
Kalau mau tujuannya memang publikasi paper yang benar-benar bagus gitu ya. Jangan pilih penelitian yang memang sudah banyak dilakukan orang gitu kan ya. Ya buat apa gitu. Cuman bisa nggak ya bisa gitu. Cuman nggak, hasilnya pun nggak bakal begitu bagus gitu. Oke. Nah ini saya tunjukkan dari sisi Elsevier teman-teman. Elsevier ini dia memberikan research roadmap gitu ya, sama aja lah research pipeline, tapi yang lebih rinci gitu ya. Ini saya lewat dulu tahap ini, udah menulis, kemudian publikasi, dia menambahkan tahap promoting dan tracking. Ya, promoting ini penting teman-teman. Ya. Kalian bisa kalau kalian sudah mempublikasi paper kalian bisa menggunakan paper tersebut sebagai bahan promosi. Promosi dalam artian personal branding gitu ya. Kalian punya LinkedIn, kalian bisa share di sana. Karena sebagai yang saya sebutkan juga sebelumnya, paper itu sebagai recognition gitu ya. Kalau kalian pengen bekerja di data scientist gitu ya, contohnya, ya kalian buat paper mengenai data science gitu. Ini bisa mendukung bisa mendukung kemudahan kalian untuk diterima di suatu perusahaan. Ya, kadang saya juga pernah baca job vacancy itu bahkan persyaratannya minimal ya. Minimal ada satu penelitian yang sudah dipublikasi mengenai pekerjaan yang kalian ingin ambil. Ini saya sering temuin beberapa job vacancy seperti itu gitu. Artinya mau nggak mau kan ya kita harus sudah publikasi di bidang yang kita pengenkan gitu. Kemudian kalau sudah promosi, kalian masuk tahap tracking. Nah, tracking ini cocok buat kalian mau menjadi dosen ya. Ya mau menjadi dosen. Bisa misalkan dengan Google Scholar, kalian daftar di Google Scholar, atau juga bisa mendaftar di ResearchGate, ya bisa di Akademia gitu kan. Itu beberapa website tracking yang bagus. Artinya tracking itu kalian bisa melihat teman-teman siapa aja yang udah baca paper kalian tuh kalian bisa tahu gitu. Dari negara mana aja readernya gitu ya. Kemudian berapa banyak paper kalian disitasi, itu bisa terbaca dari situ. Nah, kalau jadi dosen ya, tentu tahap ini menjadi sangat penting gitu. Karena yang namanya dosen kewajibannya memang melakukan penelitian gitu kan. Oke, sekarang masuk tahap ketiga, tipe-tipe penelitian apa aja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa IE, Industrial Engineering gitu ya. Nah, saya di sini mulai dengan kata-kata kira-kira teknik industri itu masuk ke generalis atau spesialis gitu ya. Kira-kira menurut kalian masuknya ke yang bagian mana sih teknik industri itu? Ya, ini kalau kita lihat di body of knowledge-nya ya, body of knowledge dari IISI, ini institut teknik industri terbesar ya. Memang kita tuh banyak kan ranahnya ya, dari work design and measurement gitu kan, mau yang dari ergonomi, supply chain, ini kita banyak gitu. Artinya kita memang mau nggak mau kita memang ditunjukkan ya untuk sebagai seorang generalis gitu. Untuk tahap S1, kita memang dilahirkan sebagai seorang generalis gitu. Tapi teman-teman tidak dibutuhkan juga ternyata di berbagai literatur yang menyebutkan bahwa spesialis itu nggak begitu dibutuhkan juga di industri gitu. Nah, akhirnya muncul istilah baru yang namanya versatilis. Ya, versatilis itu apa? Ini ibaratnya integrasi antara keduanya gitu. Artinya kita itu diharuskan untuk memperdalam ilmu, cuman nggak salah satu doang gitu. Nggak seperti spesialis. Kita ambil beberapa ilmu yang saling berhubungan. Ya, sebagai contoh misalkan kalau kalian ahli di bidang produk desain gitu ya. Kalian ahli di bidang produk desain. Kalian jangan ahlinya cuma di bidang produk desain doang gitu. Kalian pilih beberapa ilmu yang memang berkaitan dengan produk desain. Misalkan ergonomi gitu ya. Tentu produk desain itu berhubungan dengan ergonomi gitu kan. Kalian ingin mendesain produk yang ergonomis. Kemudian juga mungkin kalau kalian mengembangkan satu produk, tentu dilihat dari sisi keuangannya gitu kan. Sehingga kalian juga harus paham mengenai financial manajemennya. Nah, ini yang disebut dengan versatilis, teman-teman. Ini yang lagi cukup booming ya kata-kata versatilis ini untuk menggambarkan bahwa industri itu butuh orang-orang yang seperti ini gitu. Nah, untuk menjadi seorang versatilis ya, itu jauh lebih mudah ketika kalian mulai dari seorang generalis. Gitu ya. Tapi gimana caranya? Ya, ini tiga poin penting untuk bisa sukses di industri, teman-teman. Yang pertama knowledge, yang kedua experience, dan yang ketiga efektif ya. Efektif itu ibaratnya kayak kejujuran kalian, sikap kalian gitu ya. Nah, di sini saya sebutkan bahwa choose some knowledge ya, artinya nggak salah satu. Pilih beberapa ilmu yang kalian suka, kemudian perdalam lah ya. Kalian bisa ambil master atau PhD mungkin kalau kalian mau, atau kalau kalian nggak mau ya kalian self-paced learning aja gitu. Kalian belajar sendiri aja. Di zaman sekarang kan mudah buat mendapatkan ilmu gitu ya. Nah, kemudian kalian juga cari experience ya. Ya, menjadi seorang asisten itu juga sebagai salah satu bagian dari experience, yang mencari experience itu. Kemudian tingkatkan efektif kalian. Nah, ini kalau kejujuran gitu saya nggak perlu jelaskan lah ya. Nah, dimulai dari sini, teman-teman,
kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa teknik industri? Yang pertama, tipe penelitiannya yang kita bisa gunakan adalah case study tentunya ya. Studi kasus ini yang paling banyak dipakai oleh orang-orang, the most use. Ya, akhirnya kalau the most use berarti kalian mudah mendapatkan referensi gitu kan. Nah, kalian juga bisa menggunakan big project untuk hal ini. Karena apa? Karena kan mostly big project itu kita sifatnya case study gitu ya, studi kasus ada masalah, kemudian kita selesaikan. Makanya output untuk penelitian case study itu adalah problem solving, gitu kan? Harus ada penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian kalau kalian nggak punya big project, kalian bingung gitu ya, ya gampang, kalian cari paper yang kalian suka, yang mirip, yang dengan kalian suka. Kemudian gunakan istilah ATM ya, ini istilah Indonesia ya, ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Kalian amati paper kalian tiru papernya, tapi jangan lupa untuk dimodifikasi gitu. Misalkan ambil gampangnya, kalian pengen ukur beban kerja mental gitu ya. Beban kerja mental udah banyak diteliti gitu ya. Kalian modifikasi lah, mungkin orang-orang beban kerja mentalnya diukur di industri misalkan. Nah, kemudian kalian mencoba untuk modifikasi, kalian ukur misalkan tukang beca gitu ya. Kalian ukur beban kerja mental, misalkan aja, contohnya aja gitu ya. Nah, ini kan intinya kalian mendapatkan perbedaannya di situ gitu. Nah, disadvantage-nya apa? Kerugiannya apa kalau kita ambil case study? Yang pertama, kalian pasti butuh real case gitu kan. Kalian butuh benar-benar kasus yang benar-benar ada. Nggak boleh ngada-ngada gitu. Untuk tipe case study. Kemudian relatif memang mengambil waktu dan energi gitu ya. Karena kita harus turun ke lapangan gitu kan. Kita harus turun ke lapangan, kita ambil data, kemudian kita olah. Dan relatif juga lower citation. Lower citation tahu ya, citasi itu berapa kali paper kita dirujuk, itu namanya citasi. Kita menulis paper, kemudian kita disitasi sebanyak 3 orang, artinya paper kita dirujuk oleh 3 orang. Ada 3 orang yang menggunakan referensi, namanya citasi. Ini tipe yang pertama, yang paling gampang digunakan ya. Pertanyaan gitu dari teman-teman S2 gitu ya, saya tuh pengen nulis paper gitu ya, tapi saya nggak mau turun ke lapangan, saya nggak mau nyari data gitu, males ke perusahaan gitu. Bisa nggak ya saya nulis paper tanpa perlu ke lapangan? Jawabannya bisa gitu. Nah, tapi nggak bisa case study sifatnya. Tapi pilih tipe yang systematic literature review. Artinya apa SLR ini? SLR ini teman-teman singkatnya ya, kalian misalkan pengen mengetahui kira-kira di bidang misalkan lah ambil contoh, kalian pengen melihat bagaimana perkembangan penelitian mengenai desain produk untuk produk cangkul petani misalkan. Ya. Nah, kemudian kalian kumpulkan misalkan 30 paper yang berbicara mengenai desain produk cangkul. Kalian kumpulkan, kemudian kalian peras masing-masing satu papernya sehingga kalian bisa dapatkan research gap namanya. Outputnya dari SLR ini research gap. Kalau punya problem solving, kalau di sini di SLR ya, kita sebutnya SLR, ini research gap. Apa research gap itu ya? Intinya ada celah penelitian yang belum dilakukan oleh orang-orang gitu. Ada celah penelitian. Nah, ini namanya SLR. Ini kalau ingin membahas SLR ini bisa satu pertemuan gitu ya. Nah, saya dengar-dengar juga ya karena lagi COVID seperti ini, skripsi mahasiswa itu bisa menggunakan SLR gitu. Ya, karena tidak dimungkinkan bagi kita untuk turun ke lapangan gitu kan. Nah, sehingga tipe penelitian SLR ini menjadi begitu menarik sekarang. Ya. Apa keuntungannya yang tadi sudah saya sebutkan, tidak perlu pergi kemana-mana, cukup di depan laptop aja, baca paper, kemudian kalian peras, kalian rangkum, kira-kira apa yang belum diteliti, nah itu bisa. Kemudian starting point to get novelty. Novel ini keterbaharuan. Ya, artinya saya pribadi teman-teman saya lebih suka baca paper yang SLR sebenarnya dibandingkan yang case study gitu. Karena apa? Karena kalau dalam SLR ini sudah dirangkum dari puluhan paper gitu. Gitu kan, kalau case study kan cuma satu paper gitu ya. Tapi kalau systematic literature review, dia ini meringkas dari puluhan paper. Jadi ketika kita baca satu paper ini, sebenarnya kita baca puluhan paper gitu. Jadi membaca systematic literature review ini lebih mudah mendapatkan insight-nya. Kemudian relatively higher citation. Tentu karena di sini diringkas berbagai macam paper ya, maka lebih banyak dirujuk oleh orang-orang tipe penelitian SLR ini. Kemudian kita nggak butuh real case ya, karena kan memang bukan case study sifatnya. Kalian nggak perlu ke lapangan gitu. Nah, kekurangannya apa ya? Kekurangannya tentu need patience ya. Harus butuh kesabaran gitu. Saya pernah melakukan SLR ini ya, saya sendirian, saya membaca 35 paper gitu ya. Itu semua lah gitu ya. Jujur aja bikin bosan, boring gitu ya. Nggak semudah yang saya pikirkan ternyata gitu.
Karena kalian harus memeras paper itu sampai kering satu persatu gitu. Kemudian kalian tunjukkan, oh ya ternyata yang belum diteliti itu di bagian ini loh kepada orang-orang. Nah, sehingga memang kekurangannya kalian harus sabar dan cukup boring gitu ya. Dan tentu kita nggak bisa gunakan big project karena big project sifatnya kan case study gitu ya. Ini yang kedua yang bisa kalian gunakan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga sifatnya contributional research. Ya, contributional research ini tipe penelitian yang kontributif, artinya kita ya outputnya bisa kita lihat di sini, kita bisa menghasilkan new teori, bisa juga sifatnya model, bisa juga algoritma. Atau ya kalau kalian nggak bisa menciptakan, kalian bisa mereject teori yang sudah ada. Contohnya ya misalkan udah ada penelitian nih di Jepang misalkan, dia mengatakan bahwa produk yang didesain ergonomis itu bisa memuaskan pelanggan, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu penelitian dilakukan di Jepang. Kemudian coba kalian melakukan penelitian di Yogyakarta misalkan. Ternyata hasilnya produk yang kalian desain itu, yang didesain ergonomis itu ternyata tidak meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Nah ini kan berbeda gitu ya. Dan itu hasil penelitian yang benar-benar real. Nah ini namanya rejecting teori gitu. Ternyata tidak semua produk yang didesain ergonomis itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan loh di Yogyakarta. Tentu kalian harus jelaskan terlebih dahulu gitu ya. Kenapanya? Ya mungkin karena di Yogyakarta orang masih nggak peduli dengan produk kesehatan gitu ya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan. Misalkan seperti itu. Misalkan. Juga bisa mendevelop model yang baru. Model itu berbeda dengan algoritma ya. Model itu misalkan contohnya model-model pengukuran kinerja, itu namanya model framework gitu, model itu. Cuman kalau algoritma itu langkah-langkah. Nah, kalian bisa ciptakan ini sendiri gitu. Ini namanya contributional research. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya tentu langkah awal untuk mendevelop novel teori yang baru ya. Kalian bisa menciptakan teori sendiri. Dan juga relatif citasinya tinggi kalau teorinya bagus ya. Kalau teorinya bagus ya tentu bakal banyak disitasi oleh orang-orang. Many doctoral students use this. Kalian lihat anak-anak S3 itu sebenarnya penelitian di bagian ini gitu. Di contributional research udah bukan lagi mengenai masalah case study, SLR gitu ya. Kalau kita lihat misalkan ya contohnya anak-anak doktoral di computer science ya, di data science lah. Mereka itu nggak penting mengenai dataset, itu nggak penting gitu. Datanya mau dari mana aja nggak apa-apa. Makanya sekarang kan banyak dataset gratis ya di internet gitu. Tapi mereka mendevelop algoritma baru. Mereka mendevelop algoritma baru yang misalkan untuk memprediksi sesuatu itu yang lebih akurat gitu. Nah, datanya nggak perlu kalian ambil sendiri dari case study gitu. Nah, sehingga di sini keuntungannya ya kalian nggak perlu mengambil data gitu. Oke. Nah, tapi teman-teman untuk yang confirmatory analysis ya, ini salah satu penelitian yang biasanya anak-anak statistika gunakan ya. Misalkan pakai structural equation modeling gitu ya. Kalau untuk yang penelitiannya structural equation modeling itu masih harus melakukan survei, masih harus turun ke lapangan gitu, masih harus ngambil data. Nah ini kekurangan kalau dari confirmatory analysis gitu ya. Kemudian time consuming, relatif memang untuk menciptakan suatu model yang baru, suatu algoritma yang baru memang membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Dan relatively hard ya, tentu biasa anak S3 yang menggunakan ini. Cuman juga kalian bisa nggak ya bisa gitu. Contohnya misalkan ketika kalian menggunakan forecasting gitu ya. Forecasting untuk hari besok itu misalkan kalau pakai moving average 2 itu kan kalian ambil nilai hari ini kemudian ditambah nilai kemarin dan dibagi 2 gitu kan. Nah, kemudian kalian coba deh jangan begitu deh algoritmanya. Misalkan demand hari ini kalian kuadratkan ditambah demand hari sebelumnya dikuadratkan kemudian diakarkan misalkan. Nah, itu hasil untuk hari besok. Nah, itu namanya algoritma baru gitu. Silakan monggo saja kalian bisa kembangkan sendiri. Selama hasilnya lebih akurat, lebih bagus, maka itu bisa disebut sebagai contributional research. Gitu kan. Nah, ini yang ketiga. Oke, kesimpulannya teman-teman ya, apapun tipe penelitian yang kalian gunakan, itu karakteristiknya untuk penelitian yang bagus itu ini. Karakteristiknya ya. Nggak ada, sekali lagi saya katakan yang nggak ada nilai mutlak untuk namanya menulis dengan baik itu nggak ada. Makanya nggak ada sebenarnya teknik penulisan itu nggak ada. Karena penulisan itu adalah seni gitu, sehingga nggak ada nilai mutlaknya. Tapi ya, yang kita pelajari itu adalah kiat-kiatnya gitu. Yang kita pelajari itu. Nah ini kiat-kiatnya nih. Apa ya tipe penelitian yang bagus itu? Yang dikatakan bagus itu yang practically relevant ya. Yang secara praktisnya, secara lapangannya itu memang relevan, memang bisa digunakan gitu ya. Dan secara teori itu didasari gitu ya. Artinya udah ada teori sebelumnya, kita nggak mengada-ngada teori yang kita jelaskan di paper kita.
sudah merujuk ke penelitian-penelitian sebelumnya. Dan methodologically sound, artinya metodologi itu langkah-langkah ya. Langkah-langkah biasanya kalau misalkan di paper itu di bab 3-nya, atau di tugas akhir di bab 3 itu namanya metodologi. Langkah-langkah yang kalian lakukan dalam melakukan penelitian. Yang pertama ambil data, dan lain sebagainya. Ini harus jelas gitu. Datanya diambil dari mana gitu. Kemudian sampelnya siapa, ini harus jelas. Dan yang terakhir, rigorously executed, artinya dieksekusi dengan hati-hati. Ini kiat-kiat dikatakan bahwa penelitian itu bagus atau tidak itu merujuknya ke hal ini aja. Oke. Nah, sekarang masuk ke cara kepenulisan ya, cara penulisan. Umumnya paper itu punya 9 kerangka ini. Umumnya ya. Nah, saya di sini saya tambahkan ada kata-kata yang menggunakan rarely ya. Di sini juga ada menggunakan rarely. Artinya apa? Artinya dua hal ini yang sebagian paper ya, sebagian itu tidak diwajibkan ada. Tapi yang lainnya ini wajib ada gitu kan. Seperti title, abstrak itu kan tentu pasti ada yang dibutuhkan gitu. Tapi untuk literature review dan acknowledgement ini nggak diwajibkan. Sebagian diwajibkan, sebagian tidak, maksudnya seperti itu. Nah, untuk title ya, gimana cara menulis title yang bagus? Itu harus be catchy ya. Be catchy itu artinya mudah ditangkap. Contohnya, misalkan saya pernah baca profesor dari UII ya, dia meneliti mengenai penggunaan internet di Indonesia. Kemudian apa yang dia tuliskan sebagai judulnya itu adalah seperti ini, gain or gaming gitu ya. Gain or gaming tanda tanya gitu. Artinya plan itu ingin meneliti bahwa penggunaan internet di Indonesia itu lebih banyak digunakan untuk bermain game atau untuk gaming, untuk belajar gitu. Nah, ini kan catchy gitu, artinya mudah ditangkap, mudah diingat gitu. Ini yang judul-judul yang bagus itu yang harusnya mudah ditangkap gitu. Fewer word is better. Semakin sedikit semakin bagus. Tapi tetap harus menjelaskan kontennya. Ini untuk title. Saya tulis banyak kata-kata di sini ya, agar kalian kalau kalian membuat paper, kalian baca aja halaman ini udah cukup lengkap. Ya. Kemudian yang kedua abstrak. Ingat ya, abstrak itu bukan conclusion. It's not conclusion. Ya. Jangan mengulang gitu. Tapi itu contains, itu mengandung semua bagian dari paper kalian. Mulai dari background-nya, mulai dari research metodenya, hasilnya, itu semuanya dirangkum dan kemudian dijadikan abstrak. Tidak sama seperti conclusion. Banyak orang-orang yang salah gitu. Orang-orang yang nyamain antara abstrak dan conclusion gitu. Kalau conclusion itu hasil dari result and discussion ditambah dengan saran, itu namanya conclusion. Tapi kalau abstrak itu semuanya ada, kemudian dirangkum dijadikan satu, nah itu namanya abstrak. Oke. Yang ketiga background. Background ini teman-teman intinya cuma ada 3 hal ini aja gitu. Yang perlu kalian masukkan kalau kalian nulis latar belakang ya. Yang pertama general problem, yang kedua specific problem, dan yang ketiga novelty. Novel itu keterbaharuan ya. Sebagai contoh, kalian pengen meneliti, tadi saya ulang, ingin mendesain cangkul untuk petani di Indonesia. Kira-kira general problemnya apa? Kalian jangan langsung mengatakan bahwa cangkul di Indonesia ini tidak ergonomis gitu ya. Jangan, itu bukan general problem. Gitu. Kalian bisa mulai sebagai contoh misalkan di Indonesia itu adalah negara agraris. Nah ini kan masalah umum ya, negara agraris sehingga banyak sebagian masyarakatnya yang bekerja sebagai petani. Akan tetapi petani itu tidak didukung dengan teknologi yang canggih, misalkan seperti itu. Nah ini namanya general problem gitu. Ternyata kenapa sih penelitian kita penting itu ya karena di Indonesia itu mostly memang negara agraris gitu, sehingga cangkul itu memang perlu didesain dengan ergonomis. Nah kemudian kalian masuk ke spesifiknya tadi kalian sebutkan bahwa teknologi pertanian di Indonesia itu masih kurang gitu. Masih belum ergonomis. Nah, ini namanya specific problem sehingga perlu didesain ulang produk cangkul itu untuk petani itu yang lebih ergonomis. Nah, sehingga kalian harus bisa bedakan nih antara general problem dengan specific problem, gitu kan? Nah, setelah kalian jelaskan keduanya, kalau untuk rumusan masalah itu kalian bisa buat kalimat dan kalian masukkan di specific problem gitu ya. Kalian masukkan di specific problem, bukan di general problem kalau rumusan masalah. Oke? Nah, setelah kalian sebutkan 2 hal tadi, kalian masuk ke novelty. Novelty ini yang kalian lakukan adalah kalian coba membandingkan ya penelitian yang kalian lakukan dengan penelitian sebelumnya. Semakin banyak semakin bagus. Gitu ya. Semakin banyak semakin bagus. Kalau untuk S1 ya, setahu saya S1 itu umumnya 20 paper setidaknya sudah harus dibandingkan gitu. 20 paper optimalnya itu 20 paper yang meneliti sejenis itu dibandingkan dengan penelitian kita. Penelitian kita bedanya di bagian mana? Kalau untuk master itu optimalnya 40. Untuk PhD itu 100-an gitu. Ini PhD ini harus membandingkan dengan 100-an. Nah, ini namanya novelty.
kalian bisa masukkan ke paper kalian apa aja penelitian-penelitian sebelumnya yang udah pernah dilakukan. Dan kemudian kalian tunjukkan misalkan, oh dari berbagai penelitian yang sudah direview oleh kita, ternyata produk cangkul itu belum ada yang didesain dengan mempertimbangkan aspek ergonomis, misalkan seperti itu. Contohnya aja, novelty namanya. Oke, cuma 3 ini aja untuk background, untuk latar belakang. Kemudian untuk literatur review ya, literatur review saya katakan sekali lagi, ini sebagian publisher tidak mewajibkan ada ya. Untuk literatur ini mengandung semua teori yang kalian gunakan. Misalkan kalau kalian pengen mendesain produk cangkul tadi, misalkan pengen pakai KFD, metode KFD lah, anggaplah seperti itu gitu. Ya kalian masukkan kenapa kalian pakai KFD itu kenapa? Kalian jelaskan teorinya, teoritisnya KFD itu seperti apa, kalian masukkan di bagian literatur. Oke, jangan lupa juga untuk mensitasi referensi yang tepat. Ternyata teman-teman ya, semakin tepat referensinya, semakin valid referensinya. Misalkan kalau kalian citasi paper dari jurnal itu ternyata jauh lebih mudah diterima dibandingkan kalian citasi paper yang tidak begitu bagus ya, misalkan proceeding nasional gitu ya, itu ternyata mempengaruhi rate acceptance-nya dari paper kita. Semakin valid referensi yang kita gunakan itu semakin mudah diterimanya. Nah, sehingga untuk mencitasi referensi yang tepat itu ternyata sangat berpengaruh terhadap keberhasilan paper kita. Itu 4. Yang kelima, research method ya. Bukan research metodologi ya. Bandingkan ya antara metodologi penelitian dengan metode penelitian. Kalau metodologi itu kan berarti logi itu kan ilmu ya. Biologi gitu kan. Sosiologi itu berkaitan dengan ilmu. Metodologi, research metodologi berarti kalian menjelaskan mengenai ilmu penelitian. Sedangkan yang kalian gunakan di sini tuh kalian nggak perlu jelaskan ilmu penelitiannya. Tapi yang perlu kalian jelaskan itu adalah langkah-langkah penelitiannya. Sehingga jangan gunakan research methodology, tapi gunakan research method gitu. Nah, yang jelaskan apa? Yang jelaskan di bagian sini itu adalah procedure of your research gitu ya, langkah-langkahnya. As detail as you can. Semakin detail semakin bagus. Nah, kalian kan bentar lagi kan nulis skripsi nih ya untuk anak-anak 1. Kalian mulailah dari sini, dari research methodnya, langkah-langkahnya apa gitu. Tulislah sejelas mungkin gitu ya. Karena apa? Karena nggak mungkin setiap penelitian itu, walaupun menelitinya hal yang sama, itu sama tuh nggak mungkin. Sebagai contoh, misalkan kalian masak nasi goreng gitu ya, kalian masak nasi goreng dan ibu kalian juga masak nasi goreng, outputnya sama, mungkin sama-sama nasi goreng gitu, mungkin juga rasanya nggak bakal berbeda jauh, cuma langkah-langkahnya pasti berbeda gitu kan. Mungkin kalau kalian masukkan dulu telurnya, mungkin ibu kalian mungkin masukkan dulu nasinya, nah itu kan berbeda gitu ya. Nah ini harus dijelaskan sehingga perbedaan penelitian kalian itu bisa terlihat jelas dengan penelitian yang lainnya. Nah, kemudian perlu jelaskan juga siapa sampelnya. Orang-orang mana? Orang-orang Yogyakarta atau orang-orang mana? Orang negara mana gitu. Karena berbeda sampel tentu bisa berbeda hasilnya. Kemudian bagaimana cara kalian mengkoleknya? Cara mengambil datanya gimana? Apakah dengan survei atau misalkan dengan kuesionernya yang kayak gimana? Yang pertanyaan tertutup atau terbuka gitu kan? Atau melalui offline atau online? Ini harus sedetail mungkin di research method, untuk kuncinya sedetail mungkin ya. Terus bagaimana kalian memprosesnya? Langkah pertama misalkan kalian datanya dinormalisasi terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke algoritma ini. Nah ini harus jelas. Oke, kemudian juga jelaskan apa software yang kalian gunakan. Karena beda software bisa berbeda hasil. Sebagai contoh misalkan di data science ya, data science itu ada orang yang pakai Python, ada yang pakai R gitu. Bisa jadi algoritmanya sama, cuma karena software yang berbeda itu hasilnya bisa berbeda gitu. Kenapa? Karena setiap software itu punya langkah-langkah randomisasi yang berbeda. Akhirnya kalian perlu jelaskan software apa yang kalian gunakan. Kemudian di mana dan kapan plan kalian dilakukan. Be transparan ya, setransparan mungkin. Ini kunci dari research method, bab 3-nya nih. Biasanya bab 3-nya. Oke lah, yang keenam, result and discussion. Tahap ini juga tahap wajib ya. Kalian tulislah dengan order, dengan urutan yang sama seperti yang kalian jelaskan di sini. Ingat, ini kan prosedur ya, prosedurnya. Misalkan kalian yang pertama langkahnya ya kalian memproses data itu menggunakan KFD. Kemudian langkah yang kedua kalian tampilkan desain produk yang kalian hasilkan. Nah, di result and discussion tampilkan juga sesuai urutan yang sama dengan bab 3, dengan metode penelitiannya. Oke. Kemudian cut down the opinion. Jangan masukkan opini di sini teman-teman. Jangan masukkan. Boleh nggak masukkan opini? Boleh, tapi asalkan itu harus berbasis teori yang ada. Artinya
kalian merujuk ke paper sebelumnya gitu. Jangan masukkan opini yang nggak ada dasarnya. Oke. Kemudian be convincing, cobalah untuk meyakinkan. Karena mengurangi opini maka hasilnya pasti meyakinkan gitu kan. Gunakanlah figure and tabel. Masukkan gambar dan tabelnya. Ini mempermudah kita untuk menghindari namanya kata-kata yang begitu banyak gitu ya. Lebih catchy kalau kita pakai gambar dan tabel. Kemudian remember to write the figure and tabel numbers before showing it. Kalian tunjukkan, misalkan ini ditunjukkan desain produk yang telah dihasilkan pada gambar satu. Nah, itu disebutkan dulu gambar satunya. Kemudian kalian masukkan gambarnya di bawahnya. Jangan tiba-tiba menunjukkan gambar tapi di paragraf sebelumnya itu nggak ditunjukkan gitu. Ini gambar satu nih apa sebenarnya? Hubungannya sama paragraf yang mana? Nah, sehingga di paragrafnya sebelum kalian tunjukkan gambar itu kalian sebutkan dulu nomor gambarnya gitu. Gambar satu ditunjukkan hasil produk yang kita desain. Nah, misalkan seperti itu. Oke, kemudian masuk ke conclusion atau kesimpulan. Don't repeat the same thing as result part. Ya. Jangan kalian mengulang hal yang sama di bagian hasil dan pembahasan gitu. Jangan mengulang hal yang sama. Gunakanlah untuk menjawab specific problem di background-nya. Nah, tadi kan kalian udah jelaskan kan di sini ada specific problem. Nah, kesimpulan itu menjawab specific problem. Ya, misalkan tadi produk ergonomis, cangkul ergonomis ya apa? Jawabannya apa? Yang ergonomis itu yang seperti apa gitu. Misalkan ditambah di bagian cangkul itu ditambah genggaman tangan yang pakai karet atau apalah gitu misalkan ya. Itu kalian jelaskan di conclusion jawabannya. Kalau yang di background itu belum menemukan jawabannya, di conclusion ini sebutkan jawabannya secara jelas gitu ya. Kemudian jelasin juga impact kalian itu seperti apa gitu. Ya, kira-kira kalau kita mendesain produk petani itu impact-nya seperti apa? Kalian jelasin di conclusion. Dan masukkan juga advice untuk penelitian selanjutnya gitu ya. Kalian jujur aja, dijelaskan aja kekurangan dari penelitian kalian itu apa. Misalkan untuk mendesain produk cangkul itu kalian nggak memperhitungkan aspek ekonomisnya misalkan. Ya di bagian konklusinya kalian tambahkan untuk penelitian berikutnya bisa mengembangkan produk yang telah kami kembangkan gitu ya dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomisnya. Nah, itu seperti itu. Itu yang namanya conclusion atau kesimpulan. Dan yang ke-8, acknowledgement, rasa terima kasihnya. Ucapan terima kasih, tunjukkan rasa terima kasih kalian teman-teman, misalkan ke sampelnya ya udah membantu kalian gitu kan. Kemudian institution, Universitas Islam Indonesia, karena yang telah membiayai kalian itu bisa dimasukkan. Dan juga kepada reviewernya. Kalian bisa masukkan di situ. Tapi nggak perlu menyebutkan nama reviewernya ya thanks to reviewer lah. Kemudian don't bring God here nih teman, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya pernah menuliskan di acknowledgement ini kata-kata alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah thanks to Allah gitu ya. Ini ternyata nggak boleh teman-teman, jangan bawa sedikit kata-kata Tuhan di sini walaupun kita muslim gitu ya mungkin ya. Jangan sebutkan kata-kata Allah, jangan bawa Tuhan di sini gitu ya. Cukup terima kasih kepada sampelnya, institusinya dan reviewernya. Kemudian referensinya. Nah, gunakanlah reliable reference ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Semakin reliable reference-nya, semakin mudah diterima paper kita. Gimana cari reference yang benar ya? Di sini ada kata-kata forward or backward approach, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalian udah menemukan ya paper yang kalian baca gitu, paper X misalkan. Nah, kalau kalian mau pakai forward approach, kan tujuannya kalian pengen menemukan beberapa referensi yang sejenis gitu kan, yang sejenis. Kalian temukan papernya satu aja, dia cari dulu. Setelah kalian temukan, kalian baca paper apa aja yang sudah mensitasi paper ini. Nah, itu kan artinya forward ya. Kalian bisa melihat penelitian yang sudah mensitasi paper yang kalian baca. Paper kedepannya gitu. Misalkan sekarang paper kalian yang kalian baca itu paper 2015. Kemudian paper ini tuh udah disitasi oleh si Z gitu ya di tahun 2017, disitasi juga oleh si B misalkan di tahun 2019. Nah, kalian juga baca paper itu tuh, sehingga kalian nggak perlu nyari-nyari Google lagi referensinya gitu. Cukup gunakan forward approach. Kalau backward ya kalian baca papernya misalkan 2015, kemudian kalian lihat di bagian referensinya, itu kan pasti berkaitan gitu ya. Pasti berkaitan papernya. Meneliti apa ya referensinya pasti berkaitan. Nah, kalian baca aja paper yang ada di referensinya. Itu namanya backward. Mundur gitu ya. Mundur untuk mencari penelitian-penelitian sejenis. Ini bisa menghemat waktu kalian untuk mencari referensi. Dan yang paling penting lagi teman-teman, be consistent and follow the rule ya.
kita tahu bahwa namanya referensi itu ditulis dalam berbagai macam gaya gitu ya. Ada APA style, ada Harvard style gitu ya. Bahkan kalau misalkan suatu publisher itu mengatakan bahwa mereka menggunakan APA style gitu ya, itu juga kadang-kadang APA style-nya nggak standar gitu. Bisa jadi ada yang berbeda. Misalkan tahunnya itu ternyata nggak dipakai kurung gitu. Nulis tahunnya Zaka tahun 2020, ditanya apa judulnya. Nah, kadang-kadang kalau APA style yang standar itu kan pakai kurung gitu. Cuman mungkin di beberapa publisher itu tidak pakai kurung. Nah, ini yang saya katakan follow the rule, ikuti aja aturannya gitu. Dan yang paling penting konsisten. Kalau semuanya nggak pakai tanda kurung di tahunnya, semuanya jangan pakai tanda kurung gitu ya. Dan cobalah usahakan agar referensi ini banyak teman-teman. Saya kadang baca paper teman saya itu cuma 2 referensinya gitu. Ini kan apa ya? Gimana paper kita mau dipercaya kalau referensinya aja bahkan nggak bagus gitu. Cara kalau kalian mau baca paper yang bagus teman-teman ya, coba kalian baca dulu referensinya. Meyakinkan nggak nih referensinya? Kalau banyak berarti ini bagus nih papernya. Nah, maka kalian bisa baca paper itu. Itu cara-cara mencari jurnal yang bagus tuh awalnya mulai dari referensi terlebih dahulu. Oke, jangan lupa juga referensi ini bisa menghindari kita dari plagiat gitu ya. Oke, nah ini tips lainnya teman-teman. Keep it simple. Ingat, kalau kita nulis paper itu tulis sesimpel mungkin. Walaupun mungkin penelitiannya susah gitu ya, tapi tulislah sesimpel mungkin. Bagaimana cara kita tahu paper kita tulis simpel atau tidak ya? Coba kalian kan dari background IE ya, teknik industri. Kalian minta teman kalian dari background yang berbeda, misalkan teknik informatika gitu ya. Coba dong baca paper saya gitu ya. Kemudian coba tanya, kamu paham nggak paper yang saya tulis? Kalau misalkan teman kalian paham, berarti bagus gitu. Kalian bisa membuat paper yang bahkan orang lain yang nggak pernah belajar yang kalian pelajari itu ternyata paham gitu. Atau mungkin yang paling jeleknya adalah kalian minta teman kalian yang background-nya sama, teknik industri juga, kalian minta mereka baca, kemudian kalian tanya, kamu paham nggak? Ternyata nggak paham. Nah ini masalah berarti. Gitu ya. Ini cara ngetes bagaimana paper kita itu simple atau tidak itu dari situ. Kalian bisa minta siapapun lah orang tua kalian, coba baca dong paper ini, paham nggak? Kalau misalkan mereka paham berarti bagus. Karena mungkin orang tua kalian bukan teknik industri tapi paham penelitian banget teknik industri gitu. Nah kemudian hindari kata-kata we, I, they gitu ya. Kami meneliti bla 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 bla. Ini kan jangan gunakan kata ganti pertama gitu. Saya atau kami, ini jangan gunakan seperti itu di penelitian kalian ya. Tapi usahakanlah misalkan gunakan dalam penelitian ini gitu ya. Atau from previous research, dalam penelitian terdahulu, jangan sebutkan mereka gitu ya. Jangan tulis kata-kata seperti itu ya. Nah, hal ini ya, saya tulis di sini, hal ini nggak absolut, nggak mutlak gitu. Tapi cobalah untuk mengerti tradisi teman-teman. Kadang-kadang setiap negara itu punya tradisi paper yang berbeda gitu. Kalau di Indonesia tradisinya nggak wajar gitu ya, dan nggak boleh nulis paper itu yang ada kata-kata we, I, they itu nggak wajar banget gitu. Cuma di sebagian negara teman-teman ya, di sebagian negara itu diperbolehkan gitu. Nah maka cobalah untuk memahami tradisi. Nggak mutlak, yang namanya nulis paper itu nggak mutlak, cuman pahamilah tradisi. Bagaimana cara kita memahami tradisi? Misalkan kalian pengen publish paper kalian di conference X ya, coba kalian baca dulu paper-paper sebelumnya dari conference X tersebut. Kalian pelajari itu bagaimana mereka menulisnya. Apakah mereka menggunakan misalkan kata-kata we, I, they. Kalau misalkan mereka pakai ternyata berarti tradisi memang diperbolehkan. Kalau nggak ada ya berarti jangan gitu kan. Nah kemudian jangan nulis kata-kata yang panjang teman-teman. Nggak bagus nulis kata-kata yang panjang gitu ya. Dan please avoid the typo ya. Hindari typo sebisa mungkin. Ini teman-teman pengalaman teman saya ya. Dia nulis paper gitu ya, tapi di abstraknya teman-teman, dia bahkan menulis typo. Kira-kira sekitar ada 5 typonya. Di abstrak loh, ini baru abstrak ya. Kemudian tahu nggak balasan reviewernya apa gitu ya? Reviewernya menjawab ya, seperti ini. Kalau kamu aja males baca paper kamu, ngapain saya baca paper kamu? Dan itu ditolak papernya gitu loh. Nah, maka sebisa mungkin hindari typo. Gitu. Hindari typo. Jangan sampai paper kalian bagus tapi ditolak gara-gara ada typonya gitu. Ya. Kemudian gunakanlah heading dan subheadingnya 3.1, 3.2 untuk mempermudah memahaminya. It can be written in single paragraph gitu ya. Maksudnya jangan buat heading yang isinya cuma 1 paragraf misalkan. Ya minimal ya ada beberapa paragraf lah gitu. Karena mungkin saja kalau 1 paragraf itu bukan suatu bagian tertentu, cuman hanya mendetailkan paragraf sebelumnya gitu. Bisa saja seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang salah nih teman-teman. Ya, ini contoh-contoh yang salah. Misalkan 3 hasil dan pembahasan gitu ya. Tapi dia nulisnya terpotong dengan halaman. Mereka menjelaskannya di
halaman selanjutnya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang umum nih. Ya, kesalahan umum kalian harus hindari ya. Kalau kalian mau menulis paragraf yang kemudian terpisah ya, usahakanlah minimal 3 baris, baru kalian boleh pisah di halaman berikutnya gitu. Ya. Ini tradisi di Indonesia nih, saya jelaskan tradisi di Indonesia ya. Kemudian untuk menunjukkan equation, untuk menunjukkan gambar seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalian tulis dulu sebelumnya tabel 2. Maka di sini baru ditulis tabel 2 gitu ya. Equation 1, maka kalian di bawahnya baru jelasin ini persamaan pertama gitu. Coba untuk tulis dulu tabel atau nomor gambar di paragraf sebelum kalian tunjukkan gambar dan tabelnya. Oke? Oke. Nah, itu menulis, itu kepenulisan. Sekarang bagaimana mempublishnya? Gimana cara mempublikasinya? Ya. Nah, di sini saya kasih teman-teman, saya kasih recommended submission system. Ya, kalian nggak perlu nyari conference di internet gitu ya. Misalkan conference teknik industri, misalkan gitu ya. Kalian nggak perlu. Coba kalian masuk ke 2 halaman ini aja. Untuk conference ya. Kalau jurnal ini, kalau jurnal 2 ini. Tapi kalau untuk conference cukup 2 ini aja udah cukup lengkap teman-teman. Udah cukup lengkap gitu ya. Misalkan kalian pilih isi share, nanti bakal tampilannya seperti ini nih tampilannya. Ya, di sini udah terangkum jelas gitu. Konferensinya apa aja gitu ya. Kemudian lokasinya di mana, deadline-nya apa, kapan gitu ya. Kemudian ini topiknya berbicara mengenai apa sih ya. Tentu kalian pilih topik yang berkaitan dengan pekerjaan kalian gitu kan. Ini membantu kita dalam menemukan conference ya. Dan bahkan tidak cuma menemukan conference-nya, kalian juga submit paper di sini gitu. Ini namanya collective system ya, collective submission system. Jadi sistem submit paper yang sudah terkolektif gitu, sudah tergabung menjadi satu ya. Beberapa paper yang saya publish itu saya masukinnya di sini gitu. Ya. Nah, untuk jurnal di sini. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu gitu ya, kira-kira paper kita ini cocoknya di mana sih di publish-nya ya. Kalau tadi kan kita milih. Cuman kalau misalkan jangan kita yang milih deh, coba biar sistem yang milih kira-kira paper kita tuh masuk di mana. Nah, kalian bisa masuk ke sini namanya journalsuggester.springer.com ya. Ini saya coba demokan ya. Saya coba demokan sedikit nih teman-teman. Klik ini ya. Cara menemukan paper. Nah, ntar tampilannya seperti ini. Misalkan kalian masukkanlah paper, judul kalian papernya apa. Ini bekas-bekas saya. Misalkan apa? Lean concept. Nah, misalkan ini deh. Misalkan ini teman-teman ya. Kalian masukkan judul kalian apa, misalkan judulnya seperti ini, kemudian kalian masukkan di sini abstraknya gitu. Ya, abstraknya misalkan apa? In this research ya, misalkan tentu bahasa Inggris ya, karena ini kan sistem bahasa Inggris untuk internasional gitu. In this research, in concept is used to increase productivity in misalkan seperti ini. Misalkan aja seperti ini ya. Kalian masukkan abstrak di sini, kemudian kalian pilih subjek areanya mau di mana. Kalian teknik industri, mungkin kalian bisa milih engineering gitu kan. Kalian pilih engineering, kemudian kalian klik suggest jurnalnya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya gitu ya. Di sini kita bisa tahu teman-teman bahwa ternyata paper kita tuh cocok dimasukin di sini loh. Cocok dimasukkan di sini gitu. Nah, di sini dijelasin juga keputusan pertamanya ya. Keputusan pertamanya berapa hari setelah kita submit paper. Ternyata pengumuman pertamanya itu 56 hari untuk jurnal yang ini gitu ya. Untuk jurnal ini 56 hari. Dan tingkat kepenerimaannya nanti 32%. Ya, artinya probabilitas kalian diterima itu cuma 32% gitu. Ini udah menggunakan teknik machine learning, nah sistemnya udah cukup bagus gitu. Sehingga cukup akurat lah. Kalian pengen masukin di sini ya, maka keputusan pertamanya 26 hari. Gitu kan. Ke teknik rate kepenerimaannya 31%. Nah, ini kalian bisa milih di sini, monggo itu. Ini cukup bagus nih teman-teman untuk menemukan kira-kira paper kita cocoknya di mana. Ini untuk jurnal ya, ini untuk jurnal. Kalau untuk publikasi kan conference ya. Kalau untuk proceeding, maksudnya itu kan cuma conference, maka nggak ada kalau untuk proceeding gitu. Tapi kalau kalian mau masuk di jurnal, maka sistem ini udah cukup bagus. Gitu. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini
saya sudah sebutkan tadi, ini untuk mensubmit papernya, kalian bisa merujuk ke sini, melihat info-info konferensinya. Kalau untuk info-info jurnal di sini ya, saya ulang, kalau untuk menemukan paper kita cocoknya di mana, maka kalian bisa masuk ke sini. Oke. Ini untuk menemukan publisher-nya. Nah, sekarang kita belajar kira-kira indikator publisher yang baik itu seperti apa. Kalian harus terbiasa dengan kata-kata ini, teman. Impact factor ya. Faktor impact-nya itu seberapa besar. Semakin besar faktor impact-nya, ya, maka semakin bagus publisher itu. Nah, biasanya digambarkan dengan H-index. Ya. H-index itu apa? H-index itu gampangnya seperti ini. Misalkan Zaka H-index-nya 10 gitu ya. Itu artinya ada 10 paper saya itu yang sudah disitasi minimal masing-masing paper sebanyak 10. Nah, itu namanya H-index. Ada juga I10 index ya. I10 index itu sama seperti H-index, cuman jumlah paper itu harus 10 gitu. Jumlah citasinya harus 10. Kalau H-index ini bisa berbeda. Misalkan nih H-indexnya 27 ya. Berarti di jurnal ini yang rata-rata itu 27 disitasinya. Mudahnya seperti itu. Itu namanya H-index. Nah, dari H-index ini ya, ini dijadikan rankingan, teman-teman. Dijadikan rankingan bahwa jurnal ini bagus atau tidak sih. Nah, diukurnya dengan apa? Dengan kata-kata ini, namanya Q2 nih. Contohnya. Jadi ada Q1, Q2, Q3, Q4. Yang ntar saya jelaskan di slide selanjutnya. Kalian bisa tahunya dari mana info ini. Kalian bisa masuk ke website ini. Saya MagoJR nih. scimagojr.com. Kalian bisa masuk ke situ, ntar kalian tulis aja jurnalnya, misalkan Journal of Industrial Engineering and Management, ntar kalian bisa tahu hasilnya. Oh, ternyata jurnal ini tuh H-index-nya sekian. Ya. Ingat, kalau H-index berarti semakin besar, semakin bagus. Ya. Q2, rankingnya termasuk Q2 ini udah sangat bagus, Q2. Gitu ya. Ini udah cukup bagus. Ini langkah yang pertama, kalian bisa lihat dari situ. Kemudian juga kalian bisa lihat publisher itu tuh kira-kira udah diindeks oleh siapa aja. Yang paling terkenal ya, yang paling terkenal tentu Scopus ya. Scopus internasional. Kalau papernya atau publishernya itu diindeks oleh Scopus, maka bisa dipastikan paper itu kemungkinan besar bagus. Walaupun juga tidak ada yang memastikannya sih, ya tidak ada yang mengabsolutkannya gitu. Cuman sudah cukup dipercaya kalau sudah diindeks oleh Scopus. Ini langkah yang kedua. Ya, kita lihat kira-kira paper ini dari indeks sama apa sih? Kalau sama Scopus berarti udah bagus tuh untuk internasional. Kalau yang nasional ya minimal sudah diindeks oleh Google Scholar lah, gitu ya. Kalian misalkan temukan nasional itu seperti Inako gitu ya kan Inako, apalagi ya IDEC ya dari UNS yang teknik industri itu mereka udah terindeks Google Scholar, udah artinya udah bagus untuk tingkat nasional gitu. Cuman kalau internasional maka Scopus kita patokannya udah cukup oke. Itu 3 langkah awal. Kemudian dimanage oleh peneliti-peneliti yang bereputasi gitu ya. Kadang kita bisa menilai gitu. Ini jurnal misalkan Journal of Industrial Engineering ini kira-kira di manage oleh orang-orang siapa aja. Kalau misalkan di manage oleh orang profesor teknik industri ya. Nah, ini berarti bisa dikatakan bahwa paper ini memang terpercaya bagus gitu. Tapi kalau misalkan di manage oleh orang-orang yang kita bahkan nggak tahu, kemudian kita cari ternyata dia bukan orang teknik industri, itu bisa jadi jelek gitu. Bisa jadi jelek. Nah, yang kelima, be careful with the impostor ya. Ini saya katakan bukan mongasnya. Ini ada teman-teman. Ini ada kejadian seperti ini. Teman saya mensubmit paper di suatu conference gitu ya, di suatu conference. Nah, kemudian dia udah bayar, dia hadir ke acara conference-nya gitu ya. Tapi pas hadir di hari H, ternyata nggak ada apa-apa di acaranya gitu. Artinya apa? Artinya dia ditipu. Artinya dia ditipu. Nah, ini ada kemungkinan penipuan ternyata. Pas conference, jadi harus hati-hati. Ya, kita harus benar-benar hati-hati memilih publisher indikator yang baik. Kalian bisa lihat 5 poin ini aja. Oke. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ada Q1 jurnal itu, ada Q2 gitu ya. Apa bedanya? Bedanya cuma dari impact faktornya aja. Impact faktornya. Jadi impact faktornya ada algoritmanya sendiri, teman-teman. Ada algoritma perhitungannya, cuma kita nggak perlu memusingkan hal itulah. Biar itu orang-orang yang memanage jurnal aja yang memusingkan hal ini, kita nggak perlu gitu. Kalau papernya itu impact faktor antara 75% sampai 100%, dia masuk Q1. Ini yang paling bagus, teman-teman. Ya. Yang paling rendahnya ya Q4 gitu. Kalau jurnal kalian sudah memiliki nilai antara ini sudah dikatakan bagus sebenarnya, karena ada juga banyak juga beberapa jurnal yang bahkan nggak masuk Q4 gitu. Ya. Bahkan nggak masuk Q4. Nah, apakah bagus atau tidak?
cara lainnya kalian lihat aja, misalkan sudah terindeks Scopus ya berarti masih oke gitu. Tapi kalau sudah terindeks oleh ini Q1, Q2 maka lebih bagus lagi. Kan gitu. Nah, ini untuk jurnal leveling ya. Ini untuk berlaku untuk jurnal aja teman-teman. Kalau untuk proceeding nggak berlaku. Proceeding kita lihatnya dari terindeksnya. Apakah terindeks Scopus atau tidak? Apakah terindeks Google Scholar atau tidak? Nah, itu. Jadi jangan sampai kita menulis paper ya teman-teman. Papernya bagus gitu ya. Ini kita publish di publisher yang jelek gitu. Artinya papernya nggak ada yang baca gitu. Kita kan pengen kita dibaca oleh banyak orang gitu kan. Bisa bermanfaat oleh banyak orang gitu. Ya maka pilihlah tempat yang tepat gitu. Nah, itu. Nah, ini untuk pengetahuannya. Kira-kira gimana sih proses review ya dari publish paper? Ini ada si Kyriazis ya. Di tahun 2013 dia meneliti bahwa mostly acara-acara publisher itu, conference atau jurnal itu cuman hasilnya 4 ini aja. Yang pertama single blind ya. Single blind itu apa? Mungkin teman-teman pernah dengar gitu kan, single blind, double blind itu apa sih sebenarnya? Single blind review itu artinya reviewer itu tahu teman-teman siapa kita. Kita ini anggap kita ini sebagai autornya gitu kan. Autor itu yang menulis papernya. Reviewer itu tahu, oh ini ditulis oleh Zaka. Tapi kita sebagai author kita nggak tahu reviewer kita siapa gitu. Nah, ini 20% banyak digunakan teman-teman. 20% ini banyak digunakan. Ini namanya single blind. Ada yang double blind ini reviewer nggak tahu kita gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu dia. Nah, ini yang paling bagus teman-teman. Artinya apa? Yang paling objektif gitu ya. Karena mungkin misalkan reviewernya dosen kita, misalkan di Teknik Industri UI, kemudian dia baca paper, oh ini ditulis sama Zaka nih, Zaka anak UI juga nih, saya terima aja deh misalkan. Nah, ini kan nggak objektif gitu ya. Nah, itu kalau misalkan di single blind kekurangan seperti itu. Tapi kalau di double blind ini yang paling bagus nih. Ini yang paling banyak digunakan sekarang sekitar 56%. Nah, ada juga namanya open peer review gitu ya. Open peer review ini reviewernya tahu kita dan kita juga tahu reviewernya siapa. Ini 13% digunakan. Ada yang namanya post publication review istilahnya. Ini itu sama seperti open peer review ya. Kita bisa saling tahu satu sama lain siapa reviewernya, siapa autornya, tapi dikasih tahunya setelah paper kita dipublikasi. Nah, ini namanya post publication review. Ini 55% digunakan. Tipe yang seperti ini. Nah, ini untuk pengetahuan ya. Misalnya kita baca info-info conference gitu kan ada informasi seperti itu apa sih artinya? Nah, ini artinya itu proses reviewnya. Ada 4 sebagian besar. Nah, ini kalau dijumlahin ini enggak 100% ya. Artinya ada sebagian kecil lain yang mungkin tidak masuk ke 4 bagian ini gitu. Kalau dijumlahin ini sekitar 99%. Ya, 1%-nya yang lainnya enggak termasuk yang ini gitu maksudnya gitu. Nah, hasilnya ya, hasil dari review itu seperti apa? Cuma ada 4 pilihan teman-teman. Cuma ada 4 pilihan. Ada yang di-reject, ya langsung di-reject, ditolak. Ada yang direvisi, yang sifatnya mayor gitu ya. Ada yang direvisi minor, ada juga yang bahkan diterima secara keseluruhan tanpa ada revisi lagi. Tapi ini saya jarang temukan ya. Kalau misalkan accepted full ini ada juga kemungkinan mungkin reviewernya juga nggak jago juga. Gitu. Ya. Nah, ini 4 keputusan yang terjadi setelah kalian submit paper kalian. Nah, hal yang perlu kalian ketahui ya, kalian harus tahu gitu bahwa reviewer itu orang-orang baik teman-teman. Mereka itu mau mengalokasikan waktunya, energinya untuk membaca paper kita gitu. Secara gratis kita kan nggak perlu bayar kan. Kalau untuk tahap review kan kita nggak perlu bayar gitu. Kita submit paper kita, kemudian kita review, kita nggak perlu bayar sampai tahap itu nggak perlu gitu. Nah, maka dari itu kita harus banyak berterima kasih pada review gitu ya. Nah, kalau paper kita ditolak ya, maka jangan sedih gitu kan. Itu cuman it's only your paper, not you. Ya. Bukan kamu yang ditolak, cuman paper doang yang ditolak gitu. At least ya, kalau paper kita ditolak, at least kita bisa mendapatkan review secara gratis gitu loh. Secara gratis. Nah, ini saya sering gunakan teman-teman ya. Saya tulis paper, cuma saya emang nggak mau saya publish di publisher X misalkan. Cuma saya pengen tahu kekurangan paper saya ini apa sih. Sehingga saya tulis aja papernya gitu ya, tulis agak asalan aja, kemudian saya masukkan gitu. Saya tahu saya bakal ditolak gitu, karena saya nggak ngikutin aturannya. Cuman yang saya bodoh itu reviewnya, hasil review dia itu apa sih? Kan review oleh orang-orang doktoral, orang profesor gitu kan, sehingga feedbacknya kita bisa tahu, oh ternyata benar juga ya, kita bisa nambahin di paper kita tuh nambahin ini. Nah, itu yang nggak kita kepikiran, cuman kepikiran oleh reviewernya. Nah, itu review yang kita butuhin sebenarnya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau paper kita di-reject itu nggak apa-apa, hal yang wajar aja gitu. Kemudian tidak semua saran dari review itu harus diikuti, nggak semuanya gitu ya. Cuman setidaknya kalian harus jelaskan argumennya kenapa gitu.
Ya, jadi jangan sampai paper kita itu yang menjalankan paper itu malah justru reviewernya gitu. Enggak, ingat ini paper kalian tetap ya. Kalian yang bertanggung jawab gitu. Cuman setidaknya kalian harus berargumen ya. Kenapa sih saya tulis seperti ini dulu, kenapa gitu. Kalian jelasin untuk ntar di tahap reviewnya. Nah, untuk mempercepat proses review ya teman-teman, cobalah untuk respect ya. Respect sama review dengan cara apa? Dengan cara menulis apa yang sudah diperbaiki. Jadi jangan biarkan reviewer ini baca lagi paper kita dari awal gitu. Kan prosesnya itu kan setelah kita submit dibaca oleh review keseluruhan gitu ya. Kemudian reviewnya ngasih beberapa poin-poin penting yang perlu diperbaiki. Nah, setelah itu kalian juga perbaiki, kemudian kalian tulis juga loh di hasil review itu, saya telah memperbaiki poin ini. Ada di halaman ini. Nah, ini untuk mempercepat teman-teman. Ini terbukti bisa mempercepat gitu ya. Proses reviewnya, proses penerimanya bisa semakin lebih cepat gitu. Karena review nggak perlu baca lagi dari awal gitu. Nah, ini langkah-langkah untuk kiat-kiat ya dalam tahap proses review. Nah, karena di sini saya tahu ya di sini banyak orang-orang yang mungkin belum familiar juga, bahkan belum pernah mensubmit paper ya, maka saya di sini tambahkan submission simulation gitu ya. Bagaimana cara submit paper kalian ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, untuk submit paper itu ada yang sifatnya independen, ada yang kolektif. Gitu kan. Kalau yang kolektif seperti yang saya sudah cantumkan websitenya, itu tampilan seperti ini, kalian bisa pilih konferensinya apa secara langsung ya, atau yang seperti ini yang kalian cari sendiri di internet juga nggak apa-apa. Nanti tampilan seperti ini. Oke, setelah kalian menemukan konferensi yang apa, misalkan gitu kan, misalkan kalian ikut konferensi, kemudian kalian login dulu, biasanya seperti itu. Kalian login dulu, kalian buat akun dulu ya, gratis lah, nggak berbayar juga kalau untuk akun. Setelah kalian buat akun dan kalian login, kemudian kalian submit papernya. Itu kan, ini saya bagi dua ya, ini untuk yang sifatnya tadi independen, tipenya independen, ini untuk yang kolektif yang digabung. Kemudian kalian klik here to start, ya kemudian kalian submit paper kalian. Di sini juga sama, submit paper kalian. Oke, setelah kalian submit ya, kalian tunggu hasil reviewnya dan kemudian kalian baca. Nah, ini contoh-contoh hasil review teman-teman. Ada yang dituliskan seperti ini ya, untuk yang sifatnya independent submission. Untuk yang sifatnya kolektif submission, ini biasanya dia tulis dalam bentuk file, sehingga kita harus download dulu gitu loh. Kita harus download dulu apa sih reviewnya. Nah, ini contohnya. Kalau ini misalkan minor revision gitu kan, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada major, ada minor revision. Apa kekurangannya apa? Oh, ini kekurangannya, ini bahkan di review 3 orang nih, gitu kan. Ini berarti ya cukup aware lah, bahkan sampai memberikan 3 reviewer gitu ya untuk mereview paper kita. Nah, setelah kalian perbaiki ya kalian submit lagi paper kalian. Ya, submit lagi paper terbaru kalian. Kemudian kalian bayar. Jadi registrasi itu setelah proses submit finalnya ya. Setelah udah benar-benar fix, setelah benar-benar fix, baru kalian bayar. Jadi jangan bayar dulu, kalau ada yang bayar dulu bisa jadi kemungkinan itu juga bisa jadi penipuan gitu ya. Oke, ini proses submission itu cuma sesimpel itu aja gitu. Saya jelaskan ini karena banyak juga ya teman-teman saya S2 yang nggak pernah melakukan publikasi sehingga mereka pun bingung bahkan bagaimana cara submitnya gitu. Sehingga saya jelaskan seperti ini. Nah, oke, yang terakhir ya, beberapa tips nih. Sebelum kamu memulai penelitian kalian ya, cobalah untuk menulis secara detail bab 3-nya. Oke, bab 3-nya. Ini juga bisa diterapkan di skripsi kalian nih. Kalau kalian mungkin S1, S2 ya, kalian bisa terapkan untuk cobalah untuk menulis bab 3 terlebih dahulu. Langkah awal lu kalian tulis dulu bab 3. Makanya ketika kalian pengen menemukan dosen pembimbing gitu ya, setidaknya kalian udah harus siap dulu nih bab 3 teman-teman. Bu, saya ini pengen peliti ini nih, Bu. Ini research metodenya nih. Metode penelitiannya seperti ini, yang pertama seperti ini, yang kedua lakukan ini, yang ketiga lakukan ini. Nah, maka untuk mempercepat kalian cobalah mulai dari sini dulu. Ini bisa jadi sebagai roadmap-nya gitu ya. Jadi kalian itu ketika kalian melakukan penelitian itu nggak jalan kemana-mana gitu. Berlandaskan bab 3 aja. Sehingga untuk menulis bab 3 ini langkah yang bagus nih teman-teman. Oke. Kemudian kalau kalian punya masalah dengan bahasa Inggris ya, sedangkan papernya harus ditulis dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan jasa proofreading namanya. Ya, saya tulis di sini bahkan profesor teman-teman ya, profesor banyak yang menggunakan ini. Ya, karena mungkin papernya bagus, cuman ada kesalahan-kesalahan grammar gitu ya. Mungkin mereka takut nggak diterima, ya maka banyak profesor yang menggunakan jasa ini, jasa proofreading. Kalian juga bisa. Saya pribadi saya nggak pernah sih menggunakan jasa ini ya. Kalau kalian bermasalah, kalian bisa menggunakan ini. Banyak kok di internet gitu ya. Nah,
untuk mengantisipasi typo, teman-teman, kalian bisa gunakan yang namanya add-in software ya. Kalau saya biasanya saya pakai Grammarly. Saya pakai Grammarly. Ini kan gratis ya. Ada juga sih yang berbayarnya ya. Cuma kalau saya pakai yang gratis aja, ini udah cukup untuk mengantisipasi typo, itu udah cukup gitu ya. Mereka bisa mendeteksi, oh ini ada typo di sini, sehingga kalian bisa memperbaiki di situ. Nah, ini gunanya add-in software untuk mengantisipasi typo. Kemudian cobalah gunakan reference manager. Ya, yang paling banyak digunakan mungkin Mendeley ya, Mendeley. Tapi ya, yang perlu diingat itu tidak menjamin kalian bisa menulis format referensi, format daftar pustaka yang tepat, itu nggak menjamin gitu. Ya, nggak menjamin. Bisa jadi kan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, setiap konferensi itu bahkan punya caranya masing-masing gitu. Mereka menyebut bahwa ditulis dalam bentuk apa style. Mungkin kalau di Mendeley udah standar apa style seperti ini. Cuman menurut si konferensi ini, si publisher ini, itu nggak seperti itu cara menulis apa stylenya. Nah, sehingga ya kalian tentu harus memodifikasi beberapanya. Nah, cuman setidaknya kalian bisa save your time di sini gitu ya. Kalau kalian punya banyak waktu untuk menulis referensi secara manual ya monggo gitu. Cuman kalau misalkan untuk paper-paper yang bagus kan kadang referensinya itu bahkan sampai 30-40 lebih gitu. Itu kalau nulis sendiri waduh dari pagi sampai sore itu. Ya. Nah, gunanya Mendeley ini mempercepat gitu kan. Kalaupun dimodifikasi ya modifikasi dikit-dikit doang, itu bisa menghemat waktu kita. Nah, ini beberapa tips untuk para pencari yang gratisan ya. Mungkin makanya saya sebutkan tadi from students perspective gitu ya, dari perspektif mahasiswa. Kita mungkin nggak punya banyak uang untuk melakukan publikasi. Nah, ini beberapa tipsnya teman-teman. Yang pertama, cobalah kolaborasi dengan dosen. Ya, cobalah kolaborasi dengan dosen. Biar mereka yang bayar teman-teman. Kita jangan bayar, tapi dosen yang bayar. Kita cuma mempresentasikan aja. Gitu ya. Karena apa? Ya karena tadi yang saya jelaskan di motivation ya, untuk scholars termasuk dosen itu adalah kewajiban melakukan publikasi gitu. Sehingga ya kalau kita publikasi kita ajak dosen, itu kita membantu para dosen sebenarnya. Jadi dosen nggak perlu meneliti ulang gitu kan. Makanya nggak aneh kalau misalkan banyak skripsi mahasiswa, dosen pembimbingnya minta biar skripsi itu ditulis di paper gitu. Tujuannya apa ya? Untuk mengurangi kewajiban dosen tadi. Nah, sehingga bentuk kerjasama mutualismenya ya biar mereka yang bayar gitu. Dan biasanya dosen udah langsung paham gitu. Kalau ketika mereka nulis paper dengan mahasiswa ya dosen lah yang bayar lah gitu kan. Mahasiswa tapi yang presentasiin ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita kan senang aja gitu ya kan. Kita untuk gratisan senang aja. Nah, kemudian mungkin kita tetap kekurangan biaya. Ya gampang, kalian minta ke direktorat aja gitu. Kalian minta ke direktorat untuk biaya sisanya. Mungkin dosen cuma bayar biaya konferensinya gitu kan, tapi konferensinya diajarkan di Jepang misalkan. Nah, biaya perjalanan ke Jepangnya kan kalian butuh uang dong. Nah, kalian bisa minta di direktorat kemahasiswaan. Gitu ya. Setiap universitas memberikan lah saya kira ya, termasuk UII dan universitas lainnya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi biaya kekurangannya nih. Misalkan kalian udah mengajukan juga kok direktorat, cuma masih kurang. Kalian butuh biaya ke Jepang itu 6 juta misalkan. Cuma dikasihnya cuma 3 juta misalkan. Nah, gimana? Cara antisipasinya gimana nih? Kalian bisa meminta dana lebih dengan menulis paper yang lebih banyak. Ya, dengan menulis paper yang lebih banyak. Biasanya kan gini sistemnya teman-teman. Kadang si kemahasiswaan itu dia memberinya satu paper misalkan 3 juta gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kalian butuh ke Jepang, kalian butuh 6 juta, kalian bisa nulis 2 paper gitu kan. Kalian bisa nulis 2 paper. Nah, 2 paper itu biasanya nambah satu paper kan biayanya nggak mahal gitu. Kalau misalkan udah nambah satu paper, nama paper yang lain penulisnya sama itu biasanya jauh lebih murah, biayanya bahkan 50%-an gitu. Nah, ini untuk cara mengantisipasinya berarti kalian bisa menambah paper kalian. Kalau kalian masih kurang juga dengan 2 paper gitu ya, kalian ajukan lagi 3 paper. Sehingga kalian bisa dapat 9 juta tuh. Ya, tujuannya sama ke Jepang. Jepang cuma butuh berapa juta, cuma kalian dengan mengajukan paper yang lebih, nggak satu ya, maka ini bisa untuk mengantisipasi kekurangan. Nah, saya sendiri waktu S1 saya banyak melakukan ini teman-teman. Makanya orang kemahasiswaan itu ya, orang direktur itu udah bosan lihat muka saya gitu. Waduh, ini si Jaka lagi, udah pasti minta uang nih. Gitu kan. Saya udah kadang udah sering banget dimarahin gitu ya. Cuman ya ini kan hak saya gitu ya, hak kita sebagai mahasiswa UII, kita bisa memanfaatkan itu. Oke. Nah, kemudian tidak semua publisher teman-teman itu memasang harga. Enggak semuanya ya. Coba deh cari yang gratisan kalau kalian pengen yang gratisan. Kalian juga bisa menjadi member untuk mendapatkan diskonnya. Ada beberapa konferensi, teman-teman, di mana kita bisa mendaftar sebagai member. Kalau kita jadi member, itu biasanya diskon sampai 50% gitu ya. Itu ada, coba deh cari.
Ada juga bahkan beberapa jurnal itu yang menggratiskan teman-teman. Saya pernah publikasi 2 paper di jurnal e-jurnal ya. Coba kalian cari e-jurnal itu contohnya, itu gratis teman-teman. Kalian gratis. Kalian nggak perlu konferensi kalau jurnal ya. Kalian nggak perlu konferensi, kalian submit, revisi dikit, kemudian publikasi. Gratis gitu. Kalau kalian nggak mau membayar. Ya. Kemudian yang terakhir saya sini katakan congratulations gitu ya. Kalau kalian udah berhasil publikasi, pekerjaan kalian, karya kalian, dan nama kalian bakal terpasang selalu di internet gitu kan. Anak-anak kalian, keluarga kalian bakal menilai antara bagaimana sih bapak dan ibunya. Gitu kan, kalian seperti apa sih? Oh, si Zaka ternyata udah penelitian ini loh, saya pengen baca misalkan si Zaka, misalkan anak saya yang baca suatu saat gitu ya. Gimana cara pola pikir ayah saya dalam menulis itu seperti apa gitu. Oh, ternyata lumayan juga, keren juga gitu kan. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Artinya banyak keuntungan yang kalian dapatkan teman-teman di sini. Oke. Nah, ini udah. Ini untuk beberapa link bergunanya. Mungkin buat anak-anak baru ya, buat anak-anak baru, anak-anak semester awal, mungkin mereka masih bingung bagaimana cara mengajukan dananya. Di sini kalian bisa lihat link ini, saya udah sediakan nih teman-teman. Bagaimana proses pengajuan dananya, kalian bisa baca di sini. Kalian juga misalkan pengen ngajuin reward ya, saya sudah pasang di sini. Ya, kalian tinggal buka ini di ntar, atau kalian juga bisa mengajukan reward best paper teman-teman. Jadi kalau conference itu biasanya kan ada conference dan ada best papernya gitu. Biasanya di conference itu ada beberapa lombanya di konferensi, termasuknya best paper gitu. Nah, kalau kita buat best paper, kita bisa dapat uang lagi dari UI lagi gitu. Saya pribadi udah alhamdulillah udah 3 kali ya mendapatkan best paper waktu S1 gitu, menulis paper. Sehingga ya ini bisa berguna lah buat anak-anak maba ya. Oke. Nah, ini terakhir saya memasang kata-kata ini dari dosen kita teman-teman, Prof. Khairul Saleh ya, dan Bapak Kajur kita, Bapak Ridwan. Mereka menulis buku ya, di tahun 2008. Kemudian di bukunya itu mereka menulis kata-kata yang indah sekali gitu ya. Apalagi yang bisa kita tinggalkan kepada generasi yang akan datang ya. Selain ilmu sedikit yang ada pada diri kita, mereka nulis gitu. Oleh karena itu, tulislah segala buah pikiran saudara agar dapat ditatap oleh orang lain, walaupun mungkin berselisih dengan pandangan mereka. Nah, ini the art of research itu seperti ini teman-teman. Kalian sering pasti berbeda pendapat dengan penelitian yang lain gitu ya. Cuman ini seninya gitu. Ya, dengan berbeda pendapat itu juga kita bisa mengembangkan keilmuan kita. Ya. Nah, ini kata-kata yang bagus dari dosen-dosen kita nih. Oke, cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Mas Zaka atas penyampaian materinya, sangat inspiratif sekali. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya coba stop share dulu. Oke. Tadi saya sampaikannya mungkin agak kecepatan gitu ya, karena awalnya saya dikasih waktu 40 menit gitu ya. 40 menit itu saya bilang kecepatan banget untuk menjelaskan hal seperti ini gitu. Makanya tadi saya jelasin agak cepat. Cuman ntar kan bisa baca lagi di materi yang bakal saya share juga gitu. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang materinya atau ada yang belum jelas, silakan langsung ditanyakan saja. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau di kolom chat ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Jadi saya ada pertanyaan nih Mas Zaka. Ya. Mungkin saya agak masih bingung tuh, masih belum terlalu paham di novelty atau pembaharuan. Nah, kalau untuk produk desain kan itu lebih mudah gitu untuk perbedaan penelitian kita sama penelitian orang lain. Nah, tapi kalau untuk studi kasus itu gimana ya untuk novelty atau perbedaan kita sama penelitian lain? Apakah cukup dengan perbedaan lokasi penelitian ataukah dari perbedaan metode tuh bagaimana untuk menjelaskannya lagi gitu, Mas? Nah, yang kedua tuh gimana cara kita tuh tahu metode yang kita gunakan itu lebih baik daripada penelitian
orang-orang sebelumnya. Itu sih, Mas. Terima kasih. Oke. Ini langsung saya jawab apa gimana? Iya, Mas, boleh langsung dijawab. Oke, untuk yang sifatnya case study ya, memang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, case study ini agak sulit ya untuk menemukan novelty-nya, itu memang agak sulit gitu. Cuman kita bisa melakukan systematic interview dulu teman-teman. Bisa melakukan SLR ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada SLR. Kita pilih misalkan 10 penelitian yang sejenis gitu ya. Kemudian kita coba lihat apa sih yang belum diteliti itu apa gitu. Bahkan kita nggak cuma bisa bandingkan ininya aja, lokasinya aja ya. Kita bisa bandingkan juga sampel pun termasuk gitu. Sampel pun termasuk gitu. Misalkan orang meneliti cuma pakai 30 sampel, kita pakai misalkan 300 sampel. Itu bisa, ini juga termasuk hal yang berbeda karena beda sampel bisa jadi hasilnya yang berbeda gitu. Coba jelaskan di mana perbedaan itu yang kira-kira berimpact kepada hasilnya. Berimpact pada hasil. Sebagai contoh ya, misalkan apa ya? Misalkan saya simulasi deh. Saya Delsim gitu ya. Teman-teman Delsim pengen penelitian gitu. Mereka ingin melakukan simulasi case study, simulasi job shop misalkan. Mungkin simulasi job shop ini udah banyak gitu kan case study di manufaktur. Nah, kira-kira yang belum nih apa ya? Ada yang penelitian job shop misalkan pakai software Flexim. Ada yang pakai ProModel gitu ya. Nah, kalau software yang berbeda, kita juga bisa masukkan novelty di situ. Kalau ternyata semuanya sama, Mas. Software-nya sama, lokasinya sama, apa yang jadi pembedanya? Ya gampang, misalkan kita ada proses simulasi, ada proses misalkan pemilihan alternatif gitu ya. Kalau pertanyaan sebelumnya, pemilihan alternatif itu cuma dibandingkan antara jumlah output-nya misalkan. Nah, tapi dalam hal ini kita menghitung dari segi engineering ekonominya, dari segi nilai ekonomisnya. Oh ternyata bisa jadi kenaikan output itu ya, kalau dengan menambahkan satu pekerja itu bisa jadi biayanya itu nggak itu loh, nggak menguntungkan ternyata. Nah, kita bisa menambahkan metode-metode di situ gitu. Nggak harus dibandingkan dari sisi sampelnya, dari objek kita bisa menambahkan metode baru di situ. Yang mendukung tentunya ya. Kalau nggak mendukung ya nggak bisa gitu. Mungkin itu. Mbak Nadita. Oke, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ini Mas ada di kolom chat Mas. Dari Mas Wijaya. Bagaimana pembagian peran yang biasa Mas Zaka lakukan dalam tim penelitian? Oke, bagaimana pembagian peran? Kalau saya pribadi, kalau seandainya saya punya tim sebanyak 3 orang teman-teman, biasanya saya bagi, ada yang bagian ngambil data, ya, ada yang bagian ngambil data, ada yang bagian nulis papernya, dan termasuk buat PPT-nya, ada yang bagian menghitung proses kalkulasi dari datanya. Biasanya saya melakukan seperti itu gitu. Saya biasanya senang di bagian ngitung-ngitung gitu ya. Saya senang di bagian algoritmanya. Tapi saya malas ngambil data. Coba deh kamu yang ambil data, ntar hasilnya saya yang melakukan perhitungan. Nah, itu salah satu pembagiannya gitu ya. Kalian bisa melakukan seperti itu. Jangan ambil data semuanya ngambil data gitu ya. Ya tentu waktunya banyak terbuang untuk hal-hal yang sama gitu. Kalau saya pribadi saya biasa lakukan seperti itu. Mas. Oke, Mas. Gimana Mas Wijaya? Oke, sudah terjawab. Terima kasih Mas Zaka. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini sepertinya Mbak Gisha udah on mic. Ya, Assalamualaikum Mas Zaka. Ingin bertanya. Jadi gini Mas, tadi kan Mas Zaka menjelaskan untuk yang SLR itu kan ada di bagian researchscape-nya ya Mas. Nah itu tuh saya masih kurang ngerti gitu Mas di researchscape-nya. Apakah kita itu mengambil di researchscape-nya itu berdasarkan motivasi untuk penelitian selanjutnya di paper yang kita review itu Mas. Dan kemudian tuh apakah ada batasan referensi literatur yang kita gunakan dalam membuat paper Mas, atau untuk proceeding tuh apakah ada berapa? Kemudian untuk jurnal tuh apakah juga ada berapa seperti itu Mas? Jika misalkan nih Mas, menurut saya misalkan saya membuat untuk proceeding itu 5 itu sudah cukup dan itu
sudah bagus menurut saya. Nah, itu tuh apakah sudah pantas gitu ya Mas ya untuk mengirimkannya nanti misalkan untuk conference seperti itu Mas? Oke. Tadi untuk SLR dulu ya. Untuk SLR itu sebaiknya memang nggak ada aturan bakunya sih, kita harus merujuk ke beberapa paper ya, nggak ada aturan bakunya gitu, mau 10-20 paper nggak ada aturan bakunya, cuman prinsipnya as much as better aja gitu, prinsipnya semakin banyak semakin baik ya. Nah kalau untuk research gap yang ada di SLR itu memang kita patokannya bisa dimulai dari penelitian kita terlebih dahulu. Saya pengen meneliti mengenai misalkan misalkan tadi simulasi tentu kita cari paper yang berkaitan dengan simulasi gitu kan, kita cari penelitian yang berkaitan dengan simulasi, kalian baca misalkan 10-20 paper, nah kalian tuh ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, itu hasilnya kan bisa kalian masukkan di bagian novel tadi gitu. Penelitian mengenai simulasi yang dilakukan oleh Shizaka pada tahun sekian menggunakan software versi misalkan menghasilkan hasil bla 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 bla. Kemudian si Shafa misalkan meneliti menggunakan software ini, menggunakan simulasi juga, hasilnya bla bla bla. Dalam penelitian ini misalkan kita menggunakan software yang sama, akan tapi kita mempertimbangkan aspek yang lainnya. Nah, ini kan novelty gitu. Novel itu nggak susah kok, dapat novel itu gampang kok ya, gampang. Nah, kalau misalkan referensinya memang seperti yang saya jelaskan, nggak ada aturan bakunya, Mbak. Nggak ada. Cuman kalau ini ya, kalau misalkan tingkatannya seperti jurnal internasional gitu, itu setahu saya setidaknya itu 30 harus lebih gitu. 30 referensi itu udah minimal gitu, teman. Tapi kalau misalkan yang proceeding nasional ya, itu ya 5 pun udah diperbolehkan gitu. Dia pun sudah diterima. Dan perlu diingat ya, untuk proceeding, untuk conference itu justru lebih sulit ditolak dibandingkan diterima. Ya, lebih sulit paper kita itu ditolak dibandingkan diterima. Kenapa? Karena conference itu kan mereka membutuhkan dana ya teman-teman. Mereka membutuhkan dana sehingga semakin banyak partisipan, maka semakin senang mereka. Karena mereka butuh dananya. Sehingga kadang 5 referensi kan sebenarnya kurang ya, cuma karena mereka butuh dananya sehingga mereka terima gitu. Nah, kita sebagai penelitinya tentu menulisnya setidaknya jangan 5 lah. Karena tadi saya jelaskan sebelumnya, kalau S1 ya bagusnya 20 gitu, S1 itu. Kalau S2 40, kalau S3 udah di atas itu, bahkan sampai ratusan gitu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Zaka. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Mungkin dari chaten dari lab lain. Siap. Ayo, silakan bertanya. Permisi Mas, mau izin bertanya. Saya Rahma dari DSKE. Oh iya, dulu itu papernya Mas Jaka waktu mau publish ke jurnal atau ke jurnal itu pernah di reject apa enggak sih Mas? Nah, terus kalau misal paper kita udah di reject itu kalau mau memperbaiki sebaiknya tips and trick dari Mas Jaka gimana Mas? Biar nanti kita bisa keterima kalau mau dipublish ulang di jurnal lain gitu Mas. Oke, ini pertanyaannya kayaknya saya harus nunjukin ya. Saya harus nunjukin. Kalau saya pribadi teman-teman ya, kadang kan kalau misalkan kita udah publikasi di proceeding ya, kita kan nulis email kita di situ ya. Ada email kita di situ. Nah, kita tuh biasanya sering dapat email tawaran-tawaran dari jurnal gitu ya, untuk melanjutkan paper kita, lu dipublish di jurnal yang mereka tawarkan gitu. Nah, pernah nggak saya ditolak? Pernah. Sekali pernah saya ditolak. Karena apa? Karena saya tidak memberikan nilai tambah yang baru di jurnal itu gitu. Jadi benar-benar persis kayak di proceedingnya. Nah, ini kemungkinan besar ditolak gitu. Kemungkinan besar ditolak gitu ya. Nah, bagaimana cara menambahnya? Nah, kan tadi saya dijelaskan di bagian conclusion itu ya. Di conclusion itu kan kalian ada namanya further research ya. Advice for further research. Saran untuk penelitian berikutnya. Nah, saran itu bisa juga kalian lakukan oleh diri kalian sendiri gitu. Jadi di proceeding kalian masih memberikan saran, di jurnal kalian nggak ada saran lagi karena sudah mentok, misalkan seperti itu. Jadi bisa berangkatnya dari saran di conclusion yang kalian buat sendiri gitu. Nah, tahunya kurang atau enggaknya di mana ya yang tahu kita sendiri gitu kan, kita yang menelitinya gitu. Seperti itu, Mbak. Baik Mas, terima kasih. Oke.
Terima kasih Mbak Rasma untuk pertanyaannya dan Mas Zaka atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo? Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kalau mungkin malu-malu nih, bisa langsung di kolom chat juga. Iya. Halo? Ya Mas Halo? Lukman. Masuk ya suaraku? Masuk. Oke. Silahkan. Sebelumnya mohon maaf Mas Zaka belum bisa on cam karena jaringannya kurang stabil. Izin bertanya Mas, ini mengenai jurnal dan proceeding. Saya ingin bertanya kalau misalkan proceeding dan jurnal itu perbedaannya selain, kan kalau proceeding itu kan harus melewati conference ya, sedangkan kalau jurnal itu kan tidak perlu. Nah, ingin saya tanyakan itu ada perbedaan yang di dalam isinya nggak gitu antara dua itu? Untuk misalkan jurnal itu kan lebih susah ya, maksudnya untuk lolosnya itu. Nah, itu mengenai isinya itu ada perbedaan nggak? Seperti itu, Mas. Oke. Ya, mengenai perbedaan proceeding dengan jurnal ya. Kalau dari sisi penulisannya itu mostly sama aja gitu. Dari mulai title-nya, abstraknya, kemudian background-nya itu sama aja, skeletonnya, framework-nya sama aja lah tentunya. Nah, perbedaan lainnya apa? Mostly kalau jurnal ya, itu sebagian besar free. Karena yang mereka cari itu bukan uang gitu, yang mereka cari itu kualitas penelitiannya. Tapi kalau conference itu kan yang dicari oleh penyelenggara kan ada sebagian juga ya unsur-unsur uangnya gitu. Sehingga kualitas itu mungkin nggak begitu penting, tapi kalau jurnal itu memang diutamakannya sudah kualitasnya gitu, sehingga kebanyakan gratis. Kemudian perbedaan lainnya apa? Selain gratis atau tidaknya, kebanyakan kalau jurnal itu prosesnya lama. Ya makanya saya nggak mau bilang juga kalau jurnal itu nggak saya sarankan ya. Kenapa? Karena kan kalian kan mahasiswa gitu ya. Kalian mungkin di S1 kalian baru nulis paper misalkan di semester 7 gitu ya. Mungkin bisa jadi dipublisnya setelah kalian lulus gitu. Karena ada beberapa jurnal itu yang bahkan sampai tahunan, Mas. Sampai tahunan, proses review itu sampai tahunan gitu. Nggak mau nerima kalau nggak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh reviewernya, nggak mau gitu. Tapi kalau proceeding kan cepat gitu ya, relatif cepat. Setelah kita melalui tahap conference biasanya sebulan kemudian dipublish atau 2 bulan kemudian dipublish. Tapi kalau jurnal itu bahkan tadi kan saya ada nunjukinnya di demo saya itu ada yang sampai 50 hari kepublishan pertamanya gitu. Baru first decision-nya aja itu baru misalkan ya oke keterima, atau misalkan first decision-nya ada revisi segini, itu udah nyampe bulanan gitu. Itu baru keputusan revisinya belum diterimanya. Nah, sehingga yang menurut saya juga pembeda paling penting juga waktunya. Waktunya jurnal tuh bisa sampai bertahun-tahun gitu. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Zaka atas jawabannya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari saya Mbak tanya. Oh ya, silakan Mas Satur. Saya ingin bertanya, misalnya kita nih masih dasar banget nih, nggak punya ilmu apa-apa. Apakah kita bisa menulis paper dengan baik atau benar gitu? Apakah kita harus menekuni suatu bidang terlebih dahulu, baru kita bisa menulis sebuah paper seperti itu? Oke. Kalau untuk yang relatif maba ya, mahasiswa baru, saran saya sebaiknya coba kalian bergabunglah dengan tim kakak tingkat ya. Bergabunglah dengan tim kakak tingkat atau bergabung dengan dosen gitu. Dosen kadang butuh mahasiswa. Teman-teman jujur aja ya, dosen itu kadang butuh. Dosen juga nggak semuanya rajin juga kok gitu. Nggak semuanya rajin juga gitu. Kadang mereka butuh bantuan mahasiswa gitu. Tolong dong, ini kamu tulisinnya di bagian sini. Udah ada dia, hasil penelitiannya udah ada gitu. Cuma mereka malas untuk memindahkan ke format jurnal yang baru misalkan. Nah, itu kita bisa bantu di bagian itu kan. Kalau cuma kopas-kopas doang kan ya bisa lah ya.
cuma kopas doang, atau mungkin translatein. Kalau kita jago bahasa Inggris kita bisa bantu translatein. Nah kalau misalkan maksain juga pengen kita sendiri yang melakukan penelitian, saya nggak yakin kalau misalkan maba bisa diterima ya. Saya nggak yakin. Cuman bisa nggak ya, bisa sih gitu. Kalian cuma sebatas misalkan pakai regresi aja udah bisa gitu. Asalkan kepenulisannya benar teman-teman ya. Asalkan kepenulisannya benar itu bisa. Cuma sekedar pakai regresi seperti yang saya tadi katakan. Nah, kalaupun juga ya, misalkan kalian pengen maksa juga, kalian bisa pakai di project teman-teman. Kalian bisa pakai di project. Saya waktu semester 1 kan ada namanya AWC ya. Sekarang nggak tahu ada nggak sih, Academic Writing and apa tuh? Yang di semester itu, AWC itu ya. Iya, ada Mas. Ada big project-nya kan. Nah, saya coba dari big project itu saya tulis ke paper, kemudian saya submit bahkan ke jurnal ya, diterima gitu. Bahkan diterima gitu. Jadi nggak harus mulai dari awal, bisa mulai dari big project teman-teman aja. Kalau kalian mau diri kalian sendiri. Nah, mungkin itu ya. Oke, Mas Zaka, terima kasih. Yoi. Mas, ada pertanyaan lagi. Ingin bertanya, Mas, di masa pandemi seperti sekarang, kita jadi terbatas ruang dan jarak kita untuk melakukan penelitian. Nah, dari Mas Zaka, ada nggak referensi-referensi yang biasa Mas baca atau pelajari untuk mencari hal-hal baru yang relate dengan masa sekarang ini? Terima kasih sebelumnya, Mas. Oke. Kalau untuk di masa pandemi kan kita kendalanya di mobilisasinya ya. Kita nggak bisa kemana-mana, sulit gitu. Sehingga yang cocok itu sebenarnya SLR teman-teman. SLR itu cocok banget di keadaan sekarang ya. Systematic Literature Review. Kita cuma baca 10-20 paper yang sama, yang berkaitan yang sama, kemudian kita ringkas gitu, apa yang belum diteliti, itu udah bisa langsung diterima di proceeding atau di jurnal. Kalaupun juga masih tetap pengennya studi kasus ya, kalian pengennya, saya nggak mau deh baca-baca, saya pengennya hitung-hitung aja misalkan. Ya, kalian mau nggak mau coba cari alternatif pengambilan datanya yang nggak harus turun ke lapangan. Misalkan kalian pakai kuesioner online, itu kan bisa. Kalian di rumah aja, kalian buat pertanyaannya 1-5 gitu. Misalkan kalian analisis pakai metode apa yang bisa menggunakan data seperti itu, ya itu juga bisa. Atau juga kalau kalian pengen bener-bener ke perusahaan gitu ya. Ada teman saya yang dia bahkan meng-email perusahaannya gitu ya. Kamu bilang lah kalau kamu pengen meneliti di bagian ini bisa tolong nggak kirimin dokumen yang berisi data-data ini. Bahkan mereka kadang-kadang mau gitu, karena mereka juga kadang butuh penelitian gitu ya, penelitian oleh mahasiswa, itu juga bisa. Tapi nggak semua perusahaan ya, saya malah yakinnya bahkan mungkin nggak bakal dibalas juga gitu, kebanyakan. Cuma ada yang dibalas, ada. Kalian bisa pakai cara itu juga bisa. Nah itu kalau dari saya seperti itu sih. Terima kasih Mas Zaka jawabannya. Semoga menjawab yang tadi bertanya. Dari teman-teman lain mungkin yang di luar UI ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Oh boleh, silakan Mbak Fariza. Mas Eka mau nanya nih, kalau kita kan kebanyakan ini teknik industri ya. Tadi kan Mas bilang ada beberapa tuh kayak proyek dosen biasanya. Nah, kalau di teknik industri itu ada ini nggak sih, ada wadah yang apa ya kayak bisa diakses buat anak-anak industri bisa tahu proyek-proyek dosen tuh apa aja gitu, atau selain kalau biasanya kan mungkin kenal sama Mas Jaka jadi ngajaknya sama Mas Jaka kan kayak gitu. Nah kalau ada nggak sih kalau apa ya kayak website atau fasilitas dari prodi atau mungkin dari dosen berikan proyek dosen yang bisa diakses mahasiswa gitu Mas. Terus pertanyaan kedua, tadi ada beberapa tahap yang Mas jelasin buat ke jurnal, kan ada tahap pertama sampai 54 hari kayak gitu ya Mas. Itu biasanya tuh ada beberapa tahapan sih Mas untuk sampai ke publish. Jadi kan tadi baru tahap pertama tuh.
Itu kira-kira ada beberapa tahap lagi yang harus dilewatin atau melalui proses reviewnya itu. Oke. Oke, tadi untuk yang pertanyaan pertama dulu, apakah ada wadah dari jurusan atau dari univ mungkin ya yang bisa memberitahu kita sebagai mahasiswa apakah si dosen ini lagi ngerjain proyek ini nih? Ya, setahu saya ya di UI ini nggak ada, setahu saya di UI. Cuman ya kita bisa bisa mensiasatinya seperti ini teman-teman. Kalian baca tugas akhir kakak tingkat kalian ya. Kalian baca tugas akhir kakak tingkat kalian. Kan ada website namanya Despes UII ya. Despes.uii. Nah, kalian buka di situ, kemudian kalian pilih yang tugas akhirnya para mahasiswa teknik industri. Biasanya mereka rekap di situ tuh. Tugas akhir yang terbaru, dari yang terbaru sampai yang terlama. Nah, kemudian misalkan kalian pilih salah satu tugas akhir yang nggak apa-apa, orangnya nggak kenal nggak apa-apa gitu. Kalian pilih tugas akhir di situ, kemudian kalian lihat siapa dosen pembimbingnya. Misalkan Ibu X gitu ya. Misalkan Ibu X, kalian hubungin dosen Ibu X-nya ini. Bu, saya udah baca tugas akhir si Mas ini gitu ya. Si Mas, misalkan Mas Zaka tugas akhirnya ini, cuma kan si Mas Zaka kan belum publikasi paper tentang tugas akhirnya ini. Kalau saya bantu tuliskan paper dari tugas akhirnya ini, bagaimana Bu? Nah, itu bisa begitu. Itu cara mensiasatinya seperti itu. Kalian bisa cari tugas akhir jadi berangkat dari tugas akhir dulu yang meneliti kakak tingkatnya gitu kan, yang nulis papernya kalian melalui dosen tentunya. Karena yang membiayainya agar si dosennya jangan kitanya gitu. Nah, ini cara mensiasatinya seperti ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada berapa proses lagi sih langkah-langkah untuk ke jurnal. Langkah-langkahnya sebenarnya mirip-mirip aja gitu ya. Kita masukin submit paper, kemudian keputusannya kan, keputusan pertama itu kan bakal ada apakah diterima ataukah direvisi, apakah revisinya minor atau mayor atau bahkan ditolak gitu ya. Kalau kita diterima kemudian direvisi ya. Nah, revisi ini kadang-kadang ada yang revisinya itu cuman kayak bagian masalah format gitu ya. Kalau format ini kan bisa sekali revisi udah selesai gitu. Cuman kadang ada beberapa reviewer yang nggak mau gitu. Misalkan kurang nih kalau penelitian cuma gini doang, coba ditambahin tambahan penelitian kayak gini. Nah, mungkin bisa jadi penelitian yang ditambahkan tadi itu yang wajib ditambahkan oleh reviewernya itu agar diterima, itu bisa jadi kita harus ngambil data ulang. Bisa jadi harus ngambil data ulang. Nah, ini kan kita kadang keberatan gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita akhirnya ditolak gitu. Ataupun juga misalkan kita akhirnya mengambil data, kemudian kita submit lagi, kemudian belum tentu bakal diterima langsung gitu. Bisa jadi tahap revisi itu bisa sampai 5 kali 6 kali. Kalau jurnal ya, jurnal bisa sampai 5 kali 6 kali bahkan lebih kalau kita yang nggak bener-bener begitu mendengarkan apa kata reviewnya. Bisa banyak banget, bahkan bisa belasan gitu ya. Kalau reviewernya masih niat itu juga kan reviewer kan gratisan gitu ya. Kadang-kadang reviewer juga malas juga untuk sebanyak itu. Cuman kalau untuk jurnal itu biasanya 5 ke atas, 5 proses revisi itu udah diterima. Itu Mbak Ica. Berarti tiap paper yang disubmit itu bisa beda-beda ya, Mas? Iya, bisa beda-beda tergantung revisinya. Tergantung reviewernya juga, karena beda reviewer kan beda pandangan juga gitu. Oke, makasih Mas. Oke. Mungkin aku nanya lagi, Mas. Ya. Misal kita penelitian menggunakan data sekunder, apakah mempengaruhi selama tidak pernah kita, maksudnya gini, kalian misalkan ambil data sekunder dari penelitian yang lalu ya, penelitian yang lalunya udah dipublikasi juga nih, kemudian kalian pakai data itu dengan proses yang sama seperti penelitian yang lalu, tentu ini nggak bakal diterima nih, nggak boleh juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian pilih data sekunder ya, kemudian kalian pilih metodenya yang berbeda tapi datanya sama, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting kalian harus merujuk gitu ya. Jadi kan di paper kan biasanya ada rujukan gitu ya. Paper ini diambil dari penelitian si Zaka tahun 2020 misalkan. Nah, kalian sebutkan di situ. Kalian harus
jujur lah, transparan ya, tadi saya katanya transparan gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah mau sekunder, mau tersier gitu ya, nggak apa-apa, asalkan beda dengan data primer digunakan oleh penelitian sebelumnya. Kayak gitu, Mas. Gimana Mas Fatur, sudah terjawab? Terima kasih, Mas. Oke, Mas Zaka, ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Mas, kapan kita bisa menyantumkan tinjauan pustaka dan tidak dalam paper ataupun jurnal? Karena memang di paper itu ada yang pakai kajian pustaka, tapi ada juga banyak yang tidak menyantumkan kajian pustaka itu sendiri. Itu gimana, Mas? Untuk tahunya apakah paper itu mengharuskan adanya kajian pustaka atau tidak ya, biasanya di websitenya itu mereka memberikan suatu form ya, suatu sampel paper. Nah, kalian baca di situ. Mereka menyebutkan biasanya yang wajib itu ya dari bab 1 background-nya wajib, bab 2 biasanya ada yang literatur review. Nah, kalian ngikutinya dari situ aja ya. Ngikutinya dari situ. Cuman kebanyakan sih nggak pakai sih, setahu saya untuk di Indonesia kebanyakan nggak pakai. Gitu. Oke, terima kasih Mas Zaka untuk jawabannya. Oke, mungkin karena sudah 11.45, kita akhiri sesi tanya jawab untuk Mas Zaka Ugi Rizky. Terima kasih kepada Mas Zaka atas penyampaian materi mengenai tips and tricks paper lolos publikasinya. Terima kasih. Alhamdulillah, untuk penyampaian materi tips and tricks paper lolos publikasi telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Zaka bisa menambah ilmu dan semangat teman-teman dalam menulis dan juga mempublish paper. Nah, saat ini kita sudah berada di akhir acara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh teman-teman untuk mengikuti sharing session Laboratorium Integrasi Teknik Industri. Nah, sebelum ditutup, kami meminta sedikit waktunya untuk